lo record? Saya sudah nge-record, saya streaming ke YouTube, di YouTube di-record juga. Seru kan? Recordnya Mantap. ada banyak banget dah, tenang aja dah. Takutnya nanti ditanya kamu ngapain. Eh, Semoga lampu nggak ngejepret, lampu ngejepret hilang recordnya semua. Oh, benar 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 benar. Setuju, setuju, setuju. Soalnya ini bukan laptop, ini komputer. Betul, betul. Oh, Bapak laptop. Bapak komputer. Oh, Untuk saya laptop. kalau komputer lampu ngejepret mati gue. Lumayan sih, Pak. Oke, kita mulai ya. Boleh, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Pak Ono, Ibu Jessica, dan teman-teman sekalian. Hari ini temanya cukup menarik sih sebetulnya. Jadi kalau kemarin di podcast pertama kita sampaikan bahwa teknologi mengubah paradigma, tapi sekarang sejak adanya pandemi ini ya kita memang diminta harus ini ya berexperience ya. Jadi kalau dulu mungkin kita kalau belajar harus tatap muka gitu. Beda sama UT ya, Universitas Terbuka ya. Itu nggak ada komplain bahkan. Karena memang dari awal UT itu ya memang online gitu. Jadi serba online dan sebagainya. Walaupun memang mungkin masih ada kekurangan dan sebagainya, tapi mahasiswa dan dosen di UT itu sudah mengetahui bahwa dari awal memang online. Nah, memang di kita yang offline ini agak berbeda ya. Jadi guru diminta untuk bisa online dan sebagainya. Terus kemudian mahasiswa atau mungkin teman-teman bahkan anak-anak PAUD sudah bisa Zoom dan sebagainya. Ini menarik sih sebetulnya. Nah, kemudian memang peran serta dari dunia industri juga menyikapi ini kan tentunya juga ada, kalau meeting biasanya datang juga harus ikut-ikutan online dan sebagainya. Jadi ada yang mungkin tidak bisa disampaikan atau tersampaikan dengan maksimal. Nah, mungkin sebelum mulai kita present dulu deh. Mbak Jess, ini Aruba ini kan kita sudah MOU di tahun 2020 ya. Nah, terus harapannya memang kaitannya sama kerjasama dan sebagainya ini kan ya kalau kebutuhan dari sisi Arubanya sendiri terkait dengan beberapa kondisi apa ya, mungkin kita lihat di beberapa website Aruba Akademinya kan sertifikasinya banyak. Nah, itu monggo Mbak di-present dulu Aruba ini barang apa gitu. Jadi mungkin kalau ini podcast ya, Pak ya? Tahu Iya, sih ini podcast ya? Podcast iya, mungkin ngobrol-ngobrol, Pak. Kalau iya present nggak itu apa-apa, nggak bisa kelihatan nanti. Jadi nggak apa-apa. Aruba Academy itu program yang Aruba bikin. Jadi ini bukan hanya di Indonesia, Pak. Ini No. programnya adalah satu dunia. Dalam artian yang melaksanakan Aruba Academy, universitas-universitas juga yang ternama nih di dunia gitu loh, Pak. Nah, Aruba Academy ini untuk di ITTS salah satunya itu kita tetap sama dengan di universitas lain. Kita membutuhkan dua orang dosen untuk menjadi trainer, Pak. Kita Oke. akan train sampai menjadi trainer. Setelah menjadi trainer, nanti dia akan bisa mengajarkan ke murid-muridnya, ke murid didiknya gitu. Jadi train to trainer, trainer kita ajarin, nanti trainernya itu mengajarkan ke mahasiswa yang ada di kampus seperti itu. Nah, nanti mahasiswa-mahasiswa di kampus ini kita juga Aruba punya certification itu internasional, Pak. Jadi akan diakui dunia internasional. Selain Aruba punya certification internasional, dari kampus pun kami izinkan untuk mengeluarkan seperti sertifikasi attendance seperti itulah. Attendance ataupun atau enggak hasil ujian gitu dari kampus, kami tetap mengizinkan untuk setiap kampus itu melakukan hal tersebut. Nah, dari kalau murid-murid kampus itu mendapatkan untuk international certification, itu yang kita mulai dari sebenarnya gini, nyambung sih ke arah yang tadi kita mau bahas juga tentang after COVID ya, Pak ya. Jadi kita itu kan ngelihatnya sekarang education ini kalau saya lihat gitu masih ngomongin dunia teknologi ya, Pak ya. Ngomongin dunia teknologi mungkin beberapa kampus itu di pelajaran kurikulum jaringannya itu mungkin masih banyak yang belajar tentang wired, Pak. Oke. Oke, tapi kalau Aruba ini menawarkan sesuatu yang berbeda, di mana kami menawarkan itu dunia wireless.
Oke, ini dunia kan WiFi, betul. ada beberapa certification nih. Nah, ini Betul. apa saja ini? Banyak banget ya? Nah, ini banyak banget. Jadi pertama dari yang paling kiri Oke, itu dunia wireless, Pak. oke. Yang Wireless sama. kedua ya itu dari associate, professional sampai expert itu wireless semua. Hmm, Nah, ACDA itu seingat saya desain. hmm, Nah, karena tulisannya yang mobility yang paling kiri kan, yang kedua itu ya, desain. Jadi gimana sih cara mendesain network yang baik? oke. ClearPass itu security, Pak. Security ya? Security ya benar. Jadi Hmm, FYI security kami itu sudah dipakai di beberapa departemen pertahanan negara-negara yang sudah develop lah di dunia ini gitu. Jadi hmm, bukan negara berkembang tapi negara maju itu menggunakan kami punya security yang namanya ClearPass. Dan ini yang paling emang kita taruh rada belakang lah ya, dalam artian switching. Switchingnya itu ya kabel. Tapi memang Aruba itu kita ngelihat bahwa dunia itu bakal ke wireless, Pak. Makanya yang kita taruh paling kiri itu adalah wireless. Karena oke. teknologi switching ya mungkin bapak-bapak di sini juga sudah sering melihat gitu ya, sudah sering belajar zaman dulu gitu. Tapi teknologi wireless ini yang sekarang bisa dibilang sudah mulai mengungguli lah ya, Hmm, switching. Dulu mungkin kalau misalkan saya pakai wireless, waduh nanti saya dapat kecepatan internet cuman berapanya nih, seperberapa dari bandwidth yang saya beli dari ISP, ngerasa rugi gitu. Kalau hmm, sekarang udah enggak. Jadi bisa 1:1 lah sebenarnya sama di wired. Jadi wireless gitu sekarang udah most likely bisa 1:1 lah dengan hmm, wired gitu. Makanya switching ini ya basically sama lah ya dengan wired yang lainnya. Tapi emang kita menekankan dari segi desain, sorry, mobility terlebih dahulu. hmm, Dan yang terakhir memang ini adalah certified untuk network security ACNSA. Nah hmm, itu jadi ada mungkin lebih dalam lah kalau misalkan si ACNSA ini berbeda dengan ClearPass hmm. gitu sih Pak. Jadi certification tapi so far yang kita jalankan terlebih dahulu adalah dari segi wireless ya Pak. Tentu. Oke. Ini ada Karena data center juga ya? data center switching ada. Oke. Data center switching ada. Itu masuk ke kurikulumnya di Switch juga Kalau Pak. ini ya. Oh iya. Betul, Oh iya, betul. ini yang kita adopsi ya Iya, di. itu betul betul. Itu yang kita adopsi. Nah, jadi dibutuhkan kampus itu 2 orang trainer, setelah itu dilanjutkan untuk belajar ke siswa-siswanya. Nah, untuk kampus pun kita sebenarnya ada kerjasama dengan kami punya distributor. Hmm, Dalam artian distributor kami ini untuk murid-murid yang sudah lulus salah satu sertifikasi ini, misalkan dia udah associate doang sih, Pak, kita nggak perlu yang profesional atau yang expert lah ya. hmm, Associate itu yang paling mudah lah istilah seperti itu. Associate yang paling mudah itu kalau misalnya sudah lulus nanti bisa kita bantu untuk apply ke kami punya distributor. Jadi distributor Aruba itu sangat banyak lah. Dalam artian kita punya di hampir 7 kota besar Indonesia kita punya semua cabangnya. hmm. Sampai kita ngomongin dari Sumatera, Medan itu kita ada, Jakarta sampai ujung ke timur itu di Makassar kita juga ada gitu. Nah ini juga kenapa? Karena kita lihat untuk pertumbuhan dari segi network infrastructure bukan hanya distributor Pak sebetulnya. Kalau kita mau ngomong partner-partner kami pun karena kita adalah HP company ya, Ya. Hewlett Packard company, kami punya partner tuh ribuan Pak. Jadi anggaplah Hmm, 10.000 partner. Mereka itu di require minimum bahwa mereka punya tim itu sudah punya ACMA atau ya ACMA, ACDA, ACCA, ACSA atau ACNSA. Jadi mereka itu punya minimum requirement sebagai kami punya partner. Jadi bayangkan kalau misalkan ada 10.000 partner HP yang membutuhkan orang yang sudah ahli di bidangnya, dalam artian ahli di wireless, ahli di desain, ahli di ClearPass, switching sama security gitu kan. Kalau misalkan ada lulusan ITTS yang sudah mendapatkan sertifikasi ini gitu, bisa kasih CV-nya ke saya. Nanti saya hmm. bantu untuk blast ke kami punya distributor dan juga partner. Most Oke. likely itu pasti banyak yang cari sih, karena banyak banget yang datang ke saya terus bilang kayak, Bu, tolongin dong, ada nggak engineer yang udah dapat sertifikasi gitu, soal dikejarin terus nih sama HP, orang saya ada yang nggak lulus gitu, atau nggak seperti itu. Jadi kayak istilahnya kalau misalkan saya kasih rekomendasi CV, mereka akan sangat happy sih, Ya, ya, Pak. ya, ya. Seperti itu. Jadi benar-benar kami punya sertifikasi itu bukan hanya dibutuhkan di partner ya. Jadi distributor bukan hanya distributor, bukan hanya partner, bahkan di user, Pak. Jadi Hmm, banyak juga kami punya partner yang udah expert engineer-nya gitu, terus akhirnya di hijack sama user. hmm. Jadi karena kan Aruba juga banyak digunakan ya. Kalau kita ngomongin startup, mungkin kita bisa ngomongin Tokopedia, Gojek, Traveloka itu semua pakai Aruba. Oke. Kita juga kalau Jadi misalkan istilahnya ngomongin Aruba ini juga sudah diimplementasikan selain memang untuk yang model-model startup yang sudah unicorn,
juga di beberapa perguruan tinggi dan perusahaan swasta ya. Betul, kalau kita ngomongin seperti Telkomsel itu juga beberapa produk pakai Aruba gitu kan. Oke. Kita ngomongin universitas UI juga pakai Aruba, kita mau ngomongin apa ini oil and gas juga banyak banget yang sudah pakai Aruba. Jadi sebenarnya banking juga kayak beberapa kita banyak gitu dari banking juga. Jadi Ya. even dari Google sama Microsoft di Indonesia pun pakainya Aruba punya produk. Jadi Kalau mungkin bisa kelihatan nih ya, kebutuhannya seperti apa gitu. kalau sertifikasi ini misalkan ini kan memang Aruba minded ya atau HP, artinya standar ini apabila misalkan sudah lulus kemungkinan untuk produk yang sebelah nih bakal bisa juga nih. Itu apa ada grade tertentu nggak? Kalau Pak, saya rasa sih kalau misalkan ini kan belajar kalau misalkan belajar wireless secara basic ya kita di Hmm, ACMA itu pasti ada wireless basic Pak. Jadi ya, kalau wireless basic bisa seharusnya cuman adjust dikit-dikit lah ke brand lain istilah seperti itu sih. Karena ya, kalau kita ngomong switching juga nggak jauh beda lah Pak sama kompetitor kami cara config-nya juga itu nggak beda lah sebenarnya gitu loh. ya, Jadi ya intinya teknologi itu kan kurang kurang lebih sama. Cuman nanti mungkin ada tombolnya yang tadi di kanan jadi di kiri kayak tombolnya di mana jadi di mana itu kan yang penting bacanya sama gitu misalnya ya, IP address adalah IP address yes semua orang tahu gitu loh Pak nggak tiba-tiba IP address apa namanya hasilnya jadi beda atau kata-kata jadi beda itu enggak sih so far sih harusnya aman. Kalau misalkan di luar, misalkan ada teman-teman yang ingin ngambil certification tapi bukan mahasiswa, diperbolehkan nggak Mbak Jess? Tapi Kalau under institusi kita gitu. Oh boleh Pak, itu juga salah satu additional apa namanya? Additional ya. Additional yang kita berikan kepada institusi Oke. yang mau mengadopsi Aruba Academy Pak. Jadi Ya. selain dari internal Hmm. guru yang dosen yang sudah menjadi trainer kami itu bisa untuk juga dari institusi itu buka kelas untuk apa namanya Misalnya guru-guru profesional. SMK, Betul, teman-teman dari betul. kampus lain gitu ya. Itu bisa. Itu dan hebatnya dari Aruba kita nggak ngecar satu peser pun Pak. Dalam artian itu Oke. udah apa namanya Menarik. ITTS terserah lah intinya mau mau apa namanya training siapapun gitu. Oke, Asalkan oke. trainingnya nanti ujian trainingnya bebas mau dimanapun kita juga mungkin mereka bisa belajar sendiri ada yang lulus ada yang butuh apa namanya teman belajar baru lulus ada yang butuh Hmm. tempat training baru lulus kayak di Ya. ITTS itu bisa. Nah tapi ujiannya tetap di Pearson Pak karena kita punya standar itu international standard ya. Jadi Pearson View saya yakin banyak lah di Jakarta juga banyak di beberapa lokasi kota besar juga Pearson View sangat banyak gitu kan jadi sangat accessible sih Pak sebetulnya Pearson View karena itu lebih kayak ke arah standar internasionalnya sih cuman kayaknya lagi pandemi ini setahu saya Pearson pun ujiannya dari rumah sih Pak. Menarik ini. Jadi apa namanya Pak Ono. Jadi kita sudah kerjasama nih sih tinggal bagaimana ini ya gara-gara COVID ini mengubah segalanya. Nah jadi eh, boleh share dong Mbak Jess kalau ini kan eh, ijazah semua orang punya ijazah gitu kan, tapi perlu pendamping ijazah. Betul. Kalau kita sudah punya model associate atau profesional, bahkan mungkin expert dan sebagainya, kalau dijual di luaran sana, how much sih Mbak? Waduh, kalau harga saya kurang tahu deh Pak. Masalah kan itu depends ya. Maksudnya Oh, depends on per company berani ngehargainnya berapa. Cuman saya rasa sih itu sudah ada kayak standarnya lah. Kayak kita ngomongin standar CCNA itu level 1 nanti udah ada harganya seberapa itu sudah ada. Tapi saya nggak hafal, jujur. Tapi yang pasti itu udah ada standarnya. Itu udah ada standarnya sendiri. berarti kita bisa juga ketika negara lain butuh kita, walaupun asosiatnya, walaupun ujiannya kita orang Indonesia dipakai di Dubai gitu juga bisa kan ya? Oh, pasti bisa Pak, karena ini certification-nya internasional Pak. Oke. Pak Ono, ada komentar lain nggak nih? Menarik nih Pak Ono. Ya. Aku mau nanya nih Mbak Jessi. Boleh Pak. Eh, sorry, aku belum ngikutin soalnya. Yang di ITTS-nya udah sampai mana lah kejadiannya. Jadi aku masih ngeraba-raba. Untuk ngajar ini apakah perlu certified trainer? Si trainernya perlu punya sertifikasi enggak itu yang pertama. Terus materi-materinya apakah dikasih dari Aruba atau kita bisa download dari web, terus kita bisa nerjemahin atau gimana? Jadi yang mau mengajarkan kepada murid harus disertifikasi terlebih dahulu, Pak. Hmm. Tapi bahannya itu sudah kami sediakan semuanya.
bahan plus ujiannya itu kami berikan secara gratis Pak untuk trainer 2 orang. Eh, Jadi bahannya sudah ada di semacam apa ya? Learning website kali ya. Jadi kalau oh, misalkan kayak nonton video sudah selesai next kayak gitu loh Pak. oh, oke, Bukan oke. buku sih, lebih kayak apa namanya? Lebih kayak Slide. slide tapi ada orang yang ngomong betul. Oh, slide ada orang ngomong. Benar benar benar. Kalau Oh slide doang nanti alah. bingung Pak. Ini ada orang ngomongnya kok Pak. Jadi kayak apa ya? Kayak learning apa Oh, kalau jadi kita lihat mungkin LinkedIn learning kali ya. jadi si trainernya lebih kayak pendamping aja berarti ya? Apa gimana? Sorry maksud saya buat dia menjadi trainer kan dia harus belajar Pak. Benar Heeh. nggak? Iya, Dia heeh. kan harus lulus ujian dulu nih ya. Iya. Trainernya harus lulus ujian. Nah, pembelajaran secara untuk lulus ujiannya itu kami berikan secara online. Buat trainernya. Buat trainer, betul buat Oh, trainer. Nanti alah. untuk muridnya terserah trainer karena kan dalam artian mungkin trainernya mau terjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Jawa atau bahasa apa itu terserah Pak. Karena maksudnya dari masing-masing guru itu cara mengajarkan pasti berbeda ya Pak ya. Ada yang dibikin jadi menarik atau tidak itu. Cuman masalahnya ujiannya masih bahasa Inggris kan ya? Ujiannya bahasa Inggris. Itu yang bikin pusing kepala. Bahasa yang kena yang kita kena. Oke, jadi trainer harus certified dulu ya. Terus Betul. materi dikasih dari Aruba buat Iya, sertifikasi itu. Jadi harus ada 2 orang dosen di ITTS yang sertifikasi betul nih betul betul. ceritanya gitu. Terus materinya untuk jadi proses trainingnya boleh dilakukan internal dari ITTS ya. Dari Proses training boleh. Jadi training dari buat user maksudnya yang tadi ya training dengan untuk murid boleh Pak. di ITTS. Untuk itu perlu peralatan nggak ya? Ada Maksudnya Pak, ada beberapa peralatan yang memang harus di apa namanya disediakan sih Pak. Plus ruangan juga sih untuk Kalau nge-lab seperti itu. kalau kemarin sih labnya desainnya kita sudah mau buatkan, Pak. Bukan sih, sudah kita buatkan. Cuma tinggal ya ngisi-ngisinya ini belum nih. Iya siap. Karena COVID-nya ini loh. Iya, jadi untuk labnya juga seingat saya sih di TTS sudah mau dibuat ya Pak ya. Tempatnya udah kayaknya udah disiapin juga gitu. Paling tinggal diisi doang sih itu. Jadi rencananya labnya Aruba ini nanti bersebelahan dengan tempatnya Pak Gildas yang untuk security. oh, Gitu, Pak. itu ada muat berapa murid ya? Sekali nge-lab itu Kali berapa? nge-lab itu sekitar 20 orang Pak. Wih, banyak. Oke, 20 tuh banyak kategorinya. Iya banyak lumayan Pak. Lumayan. Itu mungkin yang pertama kan yang associate dulu semua ini ya. Tapi Pasti nanti semuanya associate sambil dulu. berjalan nanti ada mulai naik tuh kelasnya tuh. Puyeng Betul kepala lo. betul. Schedulingnya puyeng kepala tuh. Itu biasanya satu kali training berapa lama ya? Sampai bisa ujian tuh berapa lama kira-kira? Tergantung ya Pak. Jadi kalau misalkan per 1 minggu sekali, ya berarti mungkin dia butuh sekitar 1 bulan lah. Kalau 1 minggu sekali ya. Cuma kalau misalkan kita training khusus kayak kami biasa itu untuk jadi yang associate yang paling bawah gitu ya Pak, paling butuh seminggu Pak. Kalau Seminggu. seminggu di fullin, seminggu kelar. Aku lagi mikirnya rada kurang ajar sih sebenarnya. Ini jujur gue lagi kurang ajarnya gini. Saya pengen si pesertanya curi start. Jadi kita kasih modul-modul pelatihannya segala macam, dilepas dulu biar mereka belajar. Jadi bikin buku apa segala macam, bisa diterbitin di penerbit biasa, di Andi atau di mana dilepasin, seluruh bangsa Indonesia bisa baca. Terus kalau ini training 4 hari itu jadi plus-plus gitu ya. Kan itu kan asumsinya peserta dengan ilmu 0 nih, butuh seminggu. Kalau ini udah ilmu dilepas duluan, seminggu itu jadi ilmunya plus. Mudah-mudahan lulusnya lebih cepat. Itu yang ada di kepala saya tuh kayak gitu rada kurang ajar sih. Curi start dulu, dilepasin dulu ilmunya. Jadi aku lagi mikirnya kita nulis buku sih, dosen-dosen nulis buku tentang Aruba itu. Boleh. Diterbitin di penerbit supaya semua pada baca dulu. Nanti kalau mau training ada fasilitas trainingnya. Nanti ujian ya ngikutin yang apa tadi namanya lupa gua. Pearson View Pak. Pearson View itu gitu. Ujiannya pasti di sana kan, Pearson View tadi kan. Ujiannya pasti di sana Ya betul. Tapi udah, trainingnya itu boleh. kita partnering dengan banyak universitas. Ya, Karena kalau kita lihat universitas yang paling mumpuni lah ya Pak. Kalau kita ngomongin bidang pendidikan, siapa sih yang paling mumpuni selain apa namanya bidang pendidikan itu sendiri gitu kan untuk mengajar. ya. Jujur saya Aruba dulu pernah megang di tempatnya Yohanes Surya sih. Saya kan pernah ngajar di situ, jadi pernah megang dikit Arubanya. Cuman sekarang nggak pegang lagi. Payah.
Gitu, Pak Agung. Oke, mantap. Jadi memang beberapa dosen nanti kita coba untuk mulai kita seriusi untuk ambil certification yang associate itu, sehingga nanti entah perkara nanti kita buatkan modul, karena kan itu bahasa Inggris ya. Betul Pak, bahasa Inggris. Masalah paling besarnya bahasa Inggris sih sebenarnya. Asli. Masalah besarnya bukan ilmunya, bahasa Inggris yang bikin masalah. Ini gue udah ngeliat banget itu masalah besarnya bahasa Inggris. Ya nanti kalau nggak bisa bahasa Inggris, ngisi seminarnya gimana Pak kalau di luar? Bukan masalah itu, Iya Pak, katanya ujiannya yang masalah. saya Ujiannya mau itu Pak, kerja di luar. ujiannya kan bahasa Inggris kan? Bu Jessica. Ujiannya Inggris lah Pak. Nah, mampus lo. Jadi Kan kita internasional standar Pak. Jadi aku mikirnya gini, kita bikin buku bahasa Indonesia, dilepas. Oke. Nanti waktu training bahasa Inggris. Jadi training seminggunya bahasa Inggris dipaksa gitu. Dan dikasih wanti-wanti, lu kalau mau lulus ujian lu harus ngerti bahasa Inggris, kalau enggak lu bonyok lu urusannya gitu. Soalnya masalah paling besarnya di bahasa sih, bukan ilmu sih asli. Setuju Pak. Kalau ilmu, kalau associate gue rasa masih gampang lah, masih kekejar lah. Masih gampang lah Pak itu mah. Kalau associate, cuman pas baca Seminggu juga kelar Pak. Iya, cuman pas baca soalnya kan bahasa Inggris. Jadi matangnya di bahasa dulu tuh. Cuma nanti dosen yang trainernya kayaknya yang muda-muda ya. Ono nggak usah ya, jangan. Ono udah ketuaan. Oh itu diatur aja Pak sama ITTS. Enggak, Ono jangan. Parah Ono ntar. Buat itu nggak bisa buat lektor nanti Pak. Buat lektor. Aduh, lektor gue udah lewat kali. Kalau perkembangan pendidikan di mungkin di Aruba Networks atau HP sebagai domain utamanya, melihat perkembangan di pendidikan sendiri itu ada gap nggak Mbak? Misalkan di sektor Asia aja lah dulu gitu, atau mungkin di Indonesia ada Barat, Tengah, Timur gitu. Artinya kalau dilihat dari segmentednya kan ini ya persaingan brand ya atau merek dan sebagainya. Nah ini kenapa kita harus milih Aruba itu kenapa gitu Mbak? Kalau dari tadi pertanyaan Bapak, pertanyaan adalah dari segi teknologi ya Pak ya. Dari segi teknologi apakah ada gap antara Indonesia Barat, Timur atau Tengah gitu ya Pak? Jujur ada Pak, ada gap. Itu gapnya mungkin kalau kami juga kan kadang kerjasama dengan ABJI untuk kita juga ngadain training Pak untuk guru-guru SMK gitu kan. Kita datengin ke kota-kota di luar Jawa, contoh kita ke Kalimantan, kita ke Sumatera juga, kita Sulawesi gitu Pak. Kita lihat emang jujur dari segi teknologi knowledge, kalau kita ngukur paling mudahnya mungkin dari guru SMK tentang SMK IT ya Pak ya. Ini saya ngomongin SMK IT gitu. Kita tes dari basic networks pun itu mungkin ada gap Pak. Jadi misalkan yang Jawa mungkin nilainya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Itu masih ada sebenarnya gap dari segi knowledge, segi teknologi pun itu ada gap. Gitu. Nah, tapi ya seharusnya better lah ya dibanding dulu yang kita nggak ada internet sama sekali ya Pak ya. Sekarang kita sudah punya internet di mana globalization, jadi lebih cepat menyebar informasi. Mungkin udah nggak separah dulu Pak, tapi kalau ditanya gap apakah masih ada, tentu masih ada. Mungkin daerah timur juga sana itu masih juga Pak, untuk gap dari segi knowledge information yang seperti itu. Nah kalau pertanyaan kedua tadi mungkin ke arah maksudnya kenapa Aruba gitu ya Pak ya? Ya, kenapa Aruba gitu? Kenapa Aruba? Pertama kita concern banget sih Pak di dunia pendidikan. Jadi tadi saya udah cerita juga, kita jalan-jalan keluar itu dulu sebelum pandemi itu kita bukan ke kampus-kampus besar yang banyak duitnya gitu, enggak. Kita jalan-jalan itu kita ngadain event bersama dengan ABJI di masing-masing daerah kan biasa ada ya Pak ya, ABJI di kota mana gitu kan, wilayah berapa seperti itu. Kita ngadain event bersama mereka untuk mengadakan pelatihan Pak, 3 hari tentang network. Itu pelatihan gratis, funded by Aruba. Yang dilatih itu bukan universitas juga Pak, guru-guru IT SMK. Kita melakukan pelatihan-pelatihan itu supaya ada transfer knowledge. Jadi mereka itu kita harapkan bisa memberikan informasi lah istilahnya ke murid-muridnya juga.
Kenapa? Karena kan kita tahu SMK kan murid-muridnya mungkin setelah lulus itu kan ditargetkan untuk langsung kerja gitu kan Pak ya. Kalau SMK, makanya kami yang targetnya adalah guru SMK bukan SMA. Karena SMA juga mungkin nggak ada IT gimana gimana banget, kayak nggak terlalu ada gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua mungkin kalau misalkan kenapa lagi Aruba, yang pertama kita fokus di dunia pendidikan. Yang kedua emang so far kita punya solution udah dipakai dan mungkin diakui lah ya istilahnya di beberapa universitas ternama di Indonesia, Pak. Kalau kita ngomongin mungkin UI itu kita punya sekitar 1.000 akses point di sana. Kita ngomongin ITS Surabaya, kita ngomongin Petra Surabaya, kita ngomongin juga UNS Solo, kita ngomongin juga Tidar di Magelang. Banyak banget Pak sebenarnya. Kampus negeri Unpad di Jatinangor juga sudah mulai Aruba, Unpar juga gitu. Maksudnya dari segi teknologi kampus-kampus besar tersebut juga sudah cukup mengakui lah bahwa Aruba itu produk yang oke, di mana mereka merasa sangat terbantu biasanya nih Pak, biasanya karena kita punya produk itu pertama itu lifetime warranty. Jadi istilahnya kalau rusak itu tinggal diganti. Wah, ini keren nih. Jadi kalau rusak pusing, kalau switch itu kita lifetime warranty. Kalau rusak tinggal diganti. Jadi istilahnya kalau kita bikin tagline itu kadang-kadang bosen. Jadi kayak pakai sampai bosen Pak. Itu switch. Kalau kita ngomongin WiFi itu kita kasih garansi plus 5 tahun setelah barang itu end of sale atau ketika barang tersebut sudah tidak diproduksi oleh pabrik gitu. Jadi kalau misalkan barangnya itu masih baru sekarang ya mungkin kita masih punya 7 tahun lah kira-kira seperti itu. Jadi itu sebenarnya untuk dunia pendidikan yang budgetnya kita bisa bilang nggak segitu besar lah ya Pak ya, karena kan kita bagi satu Indonesia gitu kan, dan nggak mungkin tiap tahun kita mengadakan seperti refreshment network infrastructure seperti itu, seharusnya tidak mungkin lah. Jadi kalau memang kita punya produk itu lifetime warranty, as simple as nanti tinggal diklaim ke kita rusak gitu kan, kita bisa ganti. Jadi itu istilahnya kampus itu mungkin 5 tahun setelah refreshment itu masih merasa tenang lah Pak. Bisa tidur tenang lah IT-nya. Karena kan IT rusak, beberapa brand mungkin rusak harus dibawa ke mana nih? Itu mungkin apa Roxy gitu buat benerin apa namanya akses poinnya gitu kan. Kalau udah nggak ada no hope gitu dibuang mungkin barangnya gitu kan. Kalau kami jangan diapa-apain, udah kasih aja ke kita bakal kasih lagi yang benar. Intinya sih Kalau seperti itu. di sertifikasi itu kan, ini kan di dalam rangka, mungkin kan kalau teman-teman ini terkait gelar ya. Jadi kalau mungkin dosen kan pasti sudah pernah lulus gitu ya. Nah, kalau yang teman-teman ini kan baru menjelang lulus. Ketika kita juga akan menyiapkan teman-teman yang sudah bekerja sebelum lulus, nah itu dalam proses sertifikasi itu apa melihat itu? Artinya begini, kalau saya sudah punya associate certificate gitu, tapi saya belum lulus, saya boleh ngajar nggak? Kalau sudah punya associate certificate, kalau belum lulus, apakah boleh mengajar? Kalau Seharusnya ngajar boleh. tuh Kuliahnya, certified boleh. trainer lain loh. Ngajar tuh certified trainer. Beda. Ya, artinya biar ini teman-teman, wah, saya berarti kalau sudah punya sertifikat associate yang Even banyak, kalau sertifikat associate seharusnya sudah bisa kerja lah Pak. Bukan ngajar, ya kerja. nggak perlu menunggu Kayak lulus. lebih ke arah kerja sih, mungkin bukan ngajar ya. Kalau ngajar tuh saya rasa guru itu punya skill yang berbeda lah. Jadi mereka tuh punya apa ya sebutannya, mungkin kayak panggilan untuk mengajar sih. Jadi mungkin bukan mengajar Pak, kalau udah punya ACMA gitu ya, mungkin lebih ke arah mau magang atau mau kerja part time dimanapun seharusnya itu udah sangat mudah keterima sih Pak. Jadi mungkin lebih ke arah kerja sih Pak, bukan ngajar gitu. Ya, ya artinya ketika saya baru semester 2 misalkan, saya ngambil certified associate kemudian lulus, kan berarti sertifikat itu saya bisa buat untuk kerja gitu ya, walaupun Bisa, saya belum. bisa. Betul, bisa Pak. Saya yakin lah, karena kita juga kan punya deployment di banyak site ya Pak ya. Dalam artian setiap kali ada deployment Aruba, kami membutuhkan juga technical specialist lah ya yang mengerti produk tersebut, dan untuk instalasi kami juga butuhkan seperti itu. Karena beda dengan tarik kabel Pak. Jadi bukan, kalau tarik kabel mungkin bisa ditarik siapa aja gitu ya. Cuman mungkin bedanya rapih dan nggak rapih doang kan di situ ya. Kalau kita ngomongin network installation itu nggak bisa sembarangan sih sejujurnya. Jadi at least sudah SMA itu udah pasti dapat dideploy mungkin di beberapa site customer kami pun itu visible Pak. Ya, oke. Ini mungkin buat apa teman-teman yang cewek nih. Ini kan Mbak Jess
perempuan dan mainnya bidangnya networking gitu ya. Kisi-kisinya gimana sih Mbak? Atau mungkin bisa jadi semangat teman-teman yang mungkin di beberapa sektor ada yang megang data science, ada yang megang network gitu. Jadi supaya nggak kalah sama yang cowok-cowok gitu. Ada pesan-pesan khusus nggak sih gitu? Kok bisa megang Aruba seperti besarnya begitu? Dulu awalnya gimana? Jadi kalau cerita ke belakang mungkin lebih mengejutkan. Pertama ya oke lah cewek tapi sekarang sama cowok udah nggak segitu beda sih Pak menurut saya sih. Jadi Hmm, harusnya sih udah nggak segitu signifikan. Tapi jujur background S1 saya pun bisnis Pak, bukan oke, engineering. oke. Untuk belajar, kalau misalkan kita mau belajar seharusnya nggak ada isu Pak. Karena kemarin aja saya install sendiri kok akses point saya Aruba di rumah. Jadi gak ada isu sama sekali Pak. Mau kita background apapun, mau cewek atau cowok, saya rasa sih itu equal sih. Udah lumayan equal lah sekarang. Kenapa? Karena information semua ada kok Pak di internet. Dalam Iya, artian, ya cewek emang takut naik tangga? Enggak kok. Kita juga bisa naik tangga gitu kan. Emang nggak bisa palu-palu? Bisa. Saya juga narik kabel sama palu-palu itu bisa gitu. Jadi jangan apa namanya ya, kalau saran saya buat cewek-cewek jangan ngerasa kan mereka dengan sendirinya dengan sadar mereka ngambil jurusan engineering ya, ya, mereka dengan sendirinya sadar mereka ngambil jurusan engineering gitu kan. Saya juga dapat cerita dari teman-teman saya yang engineer yang cowok-cowok malah waktu saya ngepost kalau saya naik tangga sendiri, narik kabel sendiri, maku maku tembok sendiri, mereka malah sebutnya kayak eh emang engineer cewek itu lagi banyak dibutuhin sih. Itu teman-teman saya yang di dunia engineering mereka bilang malah engineer cewek lagi banyak dibutuhin. ya. Karena bosen ngeliat cowok Mbak. Kasihan mungkin kali ya. Karena yang Jadi jadi cowok udah pening gitu, waduh yang dilihat cowok lagi. iya, jadi harusnya sih no issue sih dalam artian teknologi sekarang, kalau teknologi kayak zaman sekarang semua information di mana-mana, cewek sama cowok anyway Pak, kalau engineer cewek pun saya nggak mungkin juga kan, saya rasa nggak mungkin juga dia yang akan kayak gotong-gotong apa sih batu bata paralon gitu, kayak kayak enggak deh gitu loh. Jadi engineer kan lebih kayak config ya Pak ya. Jadi Ya. harusnya sih no issue sih, kalau config kan cuman butuh laptop sama otak Pak. Jadi Hmm. bukan butuh otot Pak. As long as kita nggak disuruh angkat-angkat batu bata pasir ya gitu sih fine lah harusnya itu. Saya yakin lah cewek-cewek juga banyak yang suka teknologi Pak. Dalam artian sekarang teknologi itu kan jadi apalagi setelah pandemi ya. Kita ngomongin setelah pandemi itu teknologi itu semakin visible di mana-mana. Jadi mungkin banyak bapak-bapak juga murid-murid di sini adik-adik yang iseng gitu kan mulai-mulai IoT IoT di rumah gitu kan. Itu kan as simple as emang kalau misalkan dia nggak ngerti network sama sekali, dia maksudnya dia nggak ngerti internet sama sekali, dia bisa pasang IoT di rumah. Saya rasa sih susah juga Pak gitu loh. Karena kan harus ada tarik kabel, ini itu semua juga sendiri gitu. Pasang CCTV tarik kabel sendiri juga gitu kan. Harusnya sih nggak ada isu sih. Saya rasa penyebaran teknologi cewek cowok udah mulai equal lah. Jadi even saya backgroundnya jujur kemarin Prasmo bisnis nggak masuk ke dunia networking, jalan-jalan aja Pak, no issue sama sekali gitu kan. Kita masuk untuk intinya sih satu, kalau mau belajar pasti bisa, udah simple as simple as that lah. Jadi yang mau berusaha pasti bisa, kalau misalkan nggak bisa tidak boleh juga membuat kayak dia cewek atau apa jadi alasan, itu menurut saya salah gitu. Karena uh, even beda jurusan aja seharusnya masih masih oke sih untuk belajar teknologi seperti ini asalkan mau belajar. Ini ada pertanyaan nih. Oke, monggo Pak Ono. Ada pertanyaan dari YouTube. Saya share screen dulu ya. Nanti juga ada pertanyaan dari Ono juga sih. Oke, gua share screen. Mudah-mudahan kebaca nih. Pak Ono dan Kak Jessi. Ini saya gedein ya. Ini pertanyaan dari Mas Sony Nurhadi. Satu, apakah ada batas umur untuk belajar jadi murid yang 1 minggu atau 1 bulan itu? Jadi pertanyaan umur nih. Terus kemana kita bisa cari informasi pendaftaran, subjek apa yang bisa dipelajari? Ini pertanyaan pertama. Coba saya cek lagi apakah ada pertanyaan yang lain. Oke, cuman itu dulu. Pertanyaan yang pertama dulu. Itu dulu Mbak Jessi. Umur sama nyari informasi pendaftarannya di mana? Jadi kalau umur sih nggak ada batasan ya Pak ya. Jadi mau umur berapapun, mau mungkin 5-10 tahun kalau misalkan sudah bisa mulai belajar bisa juga ikut, Siap. sampai setua apapun itu masih bisa Pak so far gitu. Oke, Kalau jadi misalkan belajar dari mana mungkin bisa dibuka di Aruba
Aruba apa ya? arubanetworks.com ya. arubanetworks.com. Oke. Mm-mm. Ini sekedar info aja buat ini terima kasih buat pertanyaannya. Jadi teman-teman di YouTube kalau mau nanya silahkan email ke saya ntar saya bacain. Gayanya Ono gitu banget. Soalnya streamingnya di YouTube channelnya Ono nih. Nah, terus buat Mbak Jessi, ini yang saya lakukan ya. Saya lakukan selama ini adalah saya bikin e-learning sih sebenarnya. Dan ini sudah Mm-mm. di-copy ke websitenya ITTS juga. Atau gue kasih lihat lah biar kebayang. Saya kasih lihat ya. Saya akan ngasih lihat, saya akan masuk ke websitenya e-learningnya ITTS. Saya gedein dikit. Oke. E-learning ITTS. Oke. Kenapa admin sih? Si Ono login jadi admin parah banget. Jadi di sini ada beberapa open course. Jadi ada kuliah-kuliah yang open kebuka, semua orang bisa akses. Cuma nanti yang open course saya usulnya ke Pak Agung tadi dipisahin ke server lain ya, opencourse.itts.acid. Soalnya takutnya kecampur ininya, kecampur usernya ntar puyeng loh urusan Oke, ininya, oke. Ya, ya, ya. urusan apa sih namanya? Nilainya Ya, bingung. ya. Nah, ini di sini ada Internet of Things, ada jaringan juga. Mana jaringannya gua? Harus nyari. IPv6 ya. Ada IPv6, ada jaringan, bisa kebuka semuanya nggak ya? Ada Eh, di site home dulu, Pak. Klik site home dulu. Site home, oke. Oh, ini dia keluar semua. Ini ada IoT ada, terus ada mana open course yang lainnya lagi. Ini dia di bawah-bawah ada data engineering, IPv6, sistem operasi, computer network, cyber security. Jadi ini ada kuliah open course. Saya kasih lihat yang networking ya. Cuman ini masih belum Aruba dalamnya Linux sih sebenarnya. Hmm. Jadi Linux bisa kita selipin Aruba di dalam ini sih. Jadi di sini ada entar yang jaringan yang wireless banget di sini sih sebenarnya. Nah, ini dia. Ini dia. WiFi, cuman yang ini targetnya buat wireless jarak jauh sih. Jadi kita di sini salah satunya kita pakai untuk ngedesain jaringan jarak 300 km dan teman-teman implementasi. Nih kalau yang di sini yang ini nih ada YouTube peralatan WiFi jarak jauh segala macam. Ini implementasi buat antara Manado sama Ternate kemarin. Tapi nggak usah ngikutin inilah. Jadi saya ngelihatnya Aruba bisa diselipin di sini. Jadi nanti orang-orang bisa. Jadi ada beberapa pilihan buat minterin orang banyak. Satu bisa lewat ini e-learning. Yang kedua lewat buku. Nanti kalau mereka udah mulai agak pinter. Jadi kan tadi Mbak Jessi juga ada bilang kan ada gap hasil roadshow sama teman-teman Abji. Ini kerjaannya Jamal dan teman-teman nih pasti. Teman gue juga soalnya mereka. Jadi ada gap ternyata di Indonesia Timur apa segala macam. Mudah-mudahan dengan adanya e-learning, ada buku segala macam, gap itu bisa agak dikecilin. Nah, kalau udah agak kecil nanti mereka kalau mau training yang serius bisa datang buat training yang seminggu tadi, kemudian bisa ujian. Jadi yang ada di kepala saya kira-kira seperti itu. Cuman yang ini masih bahasa Indonesia nih yang ini. Jadi saya nggak nargetin bahasa Inggris, soalnya kalau bahasa Inggris susah orang-orang buat belajarnya. Jadi paling nggak naikin dulu ilmunya dalam bahasa Indonesia, nanti kita training, dikasih tahu dulu lu harus belajar bahasa Inggris, sama trainingnya mungkin mudah-mudahan bahasa Inggris, nanti ujian Arubanya lebih serius gitu. Kira-kira itu sih, mudah-mudahan bisa dikerjakan ini, yang terakhir ya, ini yang terakhir gitu. Iya Pak, kita sudah kerjakan sih Pak sejujurnya dengan Profesor Eko. Oh, Pak Eko Indrajit. Ya. Kita udah sempat ngadain acara sama dia, arubalympics.com. Oh, yang Olympics itu ya. arubalympics.id itu materi kita sebetulnya sudah cukup lengkap sih ya. Udah cukup lengkap, kita ngomongin dari wifi, kita ngomongin wireless, kita ngomongin security, desain semua sudah ada sih Pak. Oh, Mungkin oke, nanti oke. kalau butuh materinya mungkin saya bisa mintain karena itu juga udah ada PPT plus pematerinya. Jadi ada bicara lah. Misalnya ada voice-nya juga di situ Pak. Oh, oke, oke, oke. Jadi itu seharusnya should be okay sih. Kemarin kita juga recording pakai green screen, jadi PPT-nya should be okay, bisa dilihat pematerinya. Mungkin nanti saya bisa kasih, bisa diupload juga di tempat Bapak. Oke, mantap. Itu udah semua sih Pak. Jadi kalau kita ngomongin wireless sudah ada, ngomongin switching ada, security juga ada di situnya Pak. Itu Kita ngomongin sekitar 7 hari sekitar saya. Itu yang level associate ya atau Itu yang paling bawah betul, associate ya? associate. Oke. Ya udah. Kalau Ya udah. security nggak ada yang profesional dan expert, kenapa, Mbak?
Ada Pak, tapi sebenarnya security itu kalau di kami namanya ClearPass Pak. Oke. ClearPass itu security sebetulnya. Tapi mungkin untuk security yang berbeda pandangannya lah ya, ada security lagi gitu. Jadi cuman bedanya di basicnya doang. Jadi expert sama profesionalnya itu nggak terlalu jauh beda lah. Karena kami punya security itu namanya ClearPass. Oke. Mungkin teman-teman yang lain loh, daripada diem nih, kita cuma bertiga ngomongnya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mas Andi mungkin mau ngomong, Mas Andi. Ini dosen jaringan juga. Oh, Halo Pak, suruh jadi trainer lo kayak gitu lo. Mana nih Mas Andi ini? Ayo Mas Andi, keluarkan. udah berapa Pak murid jaringannya Pak? Aduh. Untuk jaringan sih nanti di semester depan sih. Jadi, tapi memang sudah kita siapkan nih para profesional mudanya ini. Oh boleh lah Pak, cepat didaftarin kalau gitu. Ya, siap. Kalau di website gue sih ada sekitar 45.000 muridnya. Lebih banyak ya. Tapi itu Ono Center ya, Ono Center RID itu iseng banget, iseng. Itu 45.000 sih. Jadi bisa saya Banyak copy. banget Pak. Hah? Banyak banget Pak, boleh lah. Saya punya materi di share-share di sana Iya juga. boleh dong, di copy-copy. Nanti saya mintain deh Pak. Iyalah. Kalau nggak dimintain juga gue akan bikin sendiri juga sih. Oh, nggak apa-apa Pak, itu Aruba punya kopi kok. Iya, maksudnya kan tadi kan materi buat trainer kan tersedia kan? Buat trainernya kan tersedia tadi. Materi untuk trainer itu tersedia, betul. Iya, gue tuh Apalagi ITTS sudah daftar ke kami, itu materi untuk trainer sudah tersedia juga. Bisa diakses ya Pak, Pak Agung ya harusnya. ya udah, kalau saya biasanya nurunin dari trainer, saya turunin dengan bahasanya Ono Oke, oke. gitu. Oh boleh, jadi lebih gampang mungkin dicernanya Pak nanti. Iya, Kalau soalnya bahasa orang engineer kan mungkin masih engineer banget bahasanya ya. iya. Ono bahasa rada gelo soalnya. Pak Agung, berarti bentar lagi nih Pak Ono nih ya sertifikasi. Enggak, jangan saya. Ini lifetime-nya Ono tinggal dikit lagi, jadi mending yang muda-muda yang maju. Mbak Jas, kalau misalkan dalam perkembangannya kita kan juga dalam output di perguruan tinggi itu kan ada publikasi ya atau penelitian. Gitu ya. Artinya mungkin someday misalkan ini sebetulnya Aruba bisa nih di istilahnya di tuning algoritmanya atau mungkin dioprek atau apa begitu. Nah, dari Aruba sendiri itu misalkan kita mau pakai untuk publikasi apakah diperbolehkan atau enggak ya? Hasil Maksud oprekan ya. saya, Ya, kalau di kita sih kita ada open API Pak, tapi mungkin lebih bisa dieksplor di situ sih Pak. enggak, ya maksudnya kan nanti kan kita punya barang-barangnya Aruba nih. Nah, ngerti, bisa jadi research kan maksud Bapak. Ya, terus kemudian kita oprek dan sebagainya. Oh, ternyata sebetulnya kalau dibeginikan Jadi itu lebih baik. lebih baik. Nah, terus kita publikasi tuh gitu. Apakah Aruba memperbolehkan itu atau enggak? Harusnya boleh sih Pak. Kita dulu malah mentargetkan kalau bisa makin banyak dosen yang publikasiin kami punya hasil research atau dari research kita punya produk itu lebih baik. Ini contoh-contoh, gue kasih contoh yang gampang banget ya. Jadi saya berapa tahun belakangan kan iseng bikin yang namanya internet offline. Nah, bingung kan? Jessica-nya bingung kan? Kayak gimana tuh Internet internet? offline. Nah, bingung gak lo? Bingung gak lo? Bingung. Internet tapi offline. Iya, bingung kan? Internet offline. Jadi kejadiannya karena saya kan sering di lapangan, saya sering di Lampung apa segala macam. Tuh mahasiswa-mahasiswa pada komplain, Pak kagak ada sinyal di sini. Kemudian juga Diknas kemarin saya sama Pusdatinnya Diknas bikin acara webinar ke Papua. Papua komplain karena 2/3 kabupaten di Papua nggak ada internet. Sekolah-sekolahnya nggak ada di internet. Terus mereka mengemis ke operator, minta sinyal, nggak dikasih. Jadi solusi gue sederhana aja, gimana kalau kita bikin internet nggak usah pakai internet gitu, internetnya di offline-in aja. Jadi caranya sederhana banget sih, semua materi belajar dikopiin ke server lokal. Jadi Ya pakai LAN ya Pak ya? Pakai LAN aja, terus bisa pakai WiFi kan, bisa pakai Aruba atau apa segala macam. Bisa. Jadi mereka Tapi nggak akses. perlu internet. Iya betul. Jadi mereka aksesnya lokal doang. Tapi kan biar pada serem, biar pada pusing, gua kasih nama internet offline gitu. Kan langsung Benar-benar. kontradiktif banget kan.
Benar, Antagonis banget. data pembelajarannya semua taruh di server lokal, misalkan di lokasi yang mana, sambungin semua pakai kabel, terus colokin nanti Ke pakai Aruba wifi. ya bisa. Wifi itu bisa masuk ke dalam situ juga, betul Ya. Pak. Jadi Itu itu bisa kita eksperimen, nanti Arubanya dimasukin, kita tes performance gimana segala macam, hasilnya kayak gimana, masukin paper. Saya udah ada 2-3 paper sih kayak gituan, cuman waktu itu kan alatnya saya makainya servernya pakai Raspberry. Raspberry dalamnya ada WiFi kecil. oh Jadi sekalian ya. iya, jadi tadi WiFi-nya klien saya rubah jadi access point. Tapi kan itu masih Oh, access point blow on ya, masih blow on banget tuh access point-nya. Jadi saya belum nyoba, kalau ada Aruba ya gue cek pakai Aruba, performance-nya kayak gimana, terus kita bandingin kayak gimana gitu. oke oke. Jadi itu bisa jadi papernya gampang banget sih sebenarnya. Paper gampang sih. Oke oke, mantep Pak. Waktu Iya itu sih. ya, Soalnya apalagi kan kita ngomongin lagi pandemi kayak gini ya Pak ya. Kalau misalnya kita ngomongin semua orang nggak boleh ke sekolah gitu kan, dia harus akses dari rumah gitu kan. Boncos kan Pak, itu kuotanya. iya. Kalau Makanya pakai orang internet kok boncos lah. Kalau iya, misalkan ada di lokal kan ya nggak pakai internet gitu kan, ya iya, nggak ada isu jadinya. iya. Dan itu komplainnya dari Indonesia Timur seperti itu sih. Kita Pasti nggak, pasti. kalau kita kan solusinya dari Mas Menteri kan dia ngasih subsidi pulsa. Betul. Heeh. Pas dikasih pulsa nggak ada sinyal, tetep aja tewas aja, tetep nggak jalan Iya, solusinya. Makanya mereka butuh solusi yang offline tadi gitu. Gitu betul. ya. Betul, setuju banget. Itu bagus, Pak. Seharusnya sih bisa dideploy di lebih banyak lokasi ya menurut saya. Lebih banyak lokasi dan mungkin kalau misalkan bisa dibilang dibuat seperti apa namanya? Knowledge sharing lah ya. Kalau misalkan kita mungkin untuk di wilayah mana yang sedikit tertinggal, kita bisa ambil, kita punya data-data pembelajaran materi yang emang sudah baik gitu misalkan dari Jakarta gitu, kita sharing ke mereka, kita taruh di server di sana. Itu mungkin servernya bisa lokal per lokasi ataupun bisa dijadikan juga ada server pusat, itu juga bisa sih pas sebenarnya Iya. gitu kan. Nah itu kan nanti pasti ya sharing sharing informationnya harusnya jalan lebih baik lah. Cuman emang itu mungkin nanti bakal susahnya di itu kali ya, deploymentnya sih Pak. Nah, aku lagi mikir gini nih. Sorry, gua nanya sekalian, gua nanya-nanya ya. Di Aruba sendiri ada kayak file server, file sharing gitu yang udah nempel sama WiFi-nya nggak ya? Jadi access point yang udah ada file servernya sekalian, atau printer sharing atau file sharing, atau Maksud jadi gue mikirnya gini, ini gue kagak tahu bener ada apa kagak ya. Jadi ini kan access point. ya. Access point-nya bisa dicolokin USB. USB-nya Mm-mm. isinya file pelajaran, buku apa segala macam. Jadi nanti siswa tinggal akses lewat WiFi, bisa langsung akses ke USB itu. Jadi kita nggak butuh server sih. Gue lagi mikir kalau nggak bisa kayak gitu kan servernya bisa dicoret itu sebenarnya. Kami Jadi punya WiFi itu sebenarnya ada USB portnya Pak. Cuman saya nggak tahu USB portnya itu bisa digunakan untuk itu atau enggak. Tapi kalau ditanya apakah oh, WiFi Aruba ada USB port, kita ada USB port. oh ada ya? Bisa, kita bisa ambil log Oh access point-nya kemungkinan dari kemungkinan bisa berarti. saya bisa ambil bisa ambil log access point itu dari Dari USB tadi. USB portnya. Saya bisa ambil lognya. Nah, tapi nggak tahu nih kalau data dicolokin bisa atau enggak, saya nggak tahu, nggak pernah coba sih sebenarnya. Oh, menarik. Kalau udah kayak gitu kan jadi kan kita buku-buku taruh situ aja jebret. Jadi orang buku atau video taruh situ anak-anak ya tapi harus eksperimen dulu. Ini bagian dari Iya. eksperimen ya. Bagian dari eksperimen. Kita bisa bikin paper lagi, Pak Agung. Paper gampang banget. Lu mah kagak mikir paper. Ada Mas Andi Tapi mau tanya nggak Mas? confirm. Ya, boleh. Kon- Halo Mbak Ces. Halo Pak. Wah, ada Pak Ono ini, idola ini. Ya yang seneng sama gua cowok percuma juga sih sebenarnya. Aduh serem Pak, serem. Mbak, kalau di Aruba itu ada semacam apa itu? Seperti yang buat desain network dan kita bisa belajar kayak kalau di Cisco kan ada pakai tracer lah. Itu kalau di Aruba ada nggak ya? Ada, tapi saya lupa namanya. Jadi satu aplikasi yang kita gunakan buat kayak upload map gitu ya Pak, maksud Bapak gitu ya. Upload map ruangan, terus kita kira-kira taruh akses point yang baik ada di mana gitu kan Pak, maksud Bapak untuk ngedesain. Sebenarnya untuk desain network sih, kayak kalau di Cisco kan ada pakai tracer, ada iOS-nya bisa dipakai di GNS3 atau di mana buat virtual gitu.
Oke, itu nanti perlu saya cek deh. Tapi kalau misalkan untuk desain network sih kita biasa pertama kan dari misalkan dari apa ya, kita ngomong dari segi access point kan, dari ruangan. Kita biasa upload mereka punya apa namanya map, terus kita taruh ketebalan temboknya berapa, ketinggiannya berapa, kita bisa ukur kira-kira ini udah maksimum belum gitu loh Oh, itu punya untuk ini ya, mungkin heat untuk map. mengukur kekuatan Mengukur sinyalnya benar. sampai sejauh Iya. mana Itu gitu. ada nanti kalau misalkan untuk sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin desain network kan sebenarnya basic ya Pak ya dari core ke distribution ke access point gitu kan distribution access point itu sih kita nggak terlalu ribet gimana sih Pak kalau misalkan itu ya kita nggak terlalu desainnya yang nggak segimana banget lah istilah seperti itu kan misalnya desain basic gitu Pak. Nih kita harus nyari ini sebenarnya. Ada mesin virtual yang bisa mesin virtualnya Aruba gitu. Kalau ada agak Oh maksud gampang. Bapak untuk belajar secara virtual ya? Iya. Jadi ini sorry agak curang nih. Jadi kalau saya biasanya ngajar biasanya adalah saya ngambil mesin virtual dari alatnya. Mesin virtualnya Hmm. diambil, kita taruh nanti disambung-sambungin pakai aplikasi lain buat nyambung satu sama lain gitu. Saya biasanya Oke ngajarnya oke. gitu sih. Cuman gue belum pernah nyari Aruba sih sebetulnya. Jadi nggak tahu jawabnya juga gue. Kalau Oh Aruba gitu mungkin gitu. lebih ke switching sama access point-nya aja sih Pak. Biasanya switching sih, iya. Switching Biasa sih kayak kita gitu. akses point sih. Kita biasa akses point sih, Pak. Kalau switching memang kita biasanya kayak bukan access point ya. Kalau access point agak susah. Tapi kalau switching Heeh. kita biasanya pakai kayak gituan tuh. Jadi kayak Cisco, FiOS apa segala macam saya pakai gituan sih. Cuman Aruba Betul. kebetulan Aruba gue nggak nyari waktu itu. Jadi pas di Enterprise-nya kayak access point aja Pak. soalnya access point beda, kalau wireless beda loh. Kita harus ngerancang ini loh, ngerancang tadi heat map-nya segala macam. Agak Itu beda. yang paling perlu dilihat sih. Atau enggak nanti nggak ada daerah yang nggak ke cover, saya bisa dimaki-maki orang, Pak. Nah, iya. Kalau saya biasanya access point gue pakai buat jarak jauh. Gue jarang ngedesain buat ruangan. Iya, jarak jauh yang 300 meter, 500 meter sekilo ya, Pak ya. Tembak Wah, point to point, ujung ke ujung. gue mainnya udah 150 kilometer men, Oh, jauh. 50 kilometer. Mantap banget, Pak. Aduh. Itu daerah kosong apa perumahan, Pak, mainnya? Itu dari gunung ke gunung sih, gunung ke gunung lewatin laut. Jadi dari Manado tembak ke Ternate itu 300 kilo tuh. Manado Ternate 300 kilo. Di tengahnya kebetulan ada pulau. Jadi kita tembak ke pulau terus pulau ke sana lagi. Gunung ke gunung Oh, sih. jadi gunung ke Microwave atau gunung. apa Pak? Kenapa? Pakainya microwave atau Pakainya bisa di 2,4 bisa, 5,8 bisa. Tapi kalau 2,4 kan banyak interferensi ya. Biasanya Iya. 5,8 kita. Oh, Di oke. Ternate nggak ada balmon ya Pak ya? Enggak, itu yang implementasi ISP. Jadi tenang aja, Balmon kagak berkutik, orang punya izin kok kita. Kita kan orang baik-baik. Saya juga punya izin juga. Saya kan anggota orari, punya izin santai. Iya iya iya. Oh, jadi berarti frekuensinya Pak makin point to digencet point Pak. ya? Point to Eh, point dari gunung ke gunung, terus habis itu ada satu pulau, Bapak tembak receiver di situ ya, Pak ya? iya, Jadi nanti pulaunya dapat internet karena dia di tengah-tengah. Tapi Bapak harus ada receivernya lagi kan, Pak, untuk dari point to ya point itu. back to back. Jadi ada antenanya dua, satu arahin ke Manado, satu arahin ke Ternate gitu. Oke, oke, oke. Yang ngoperasin bukan gua sih, teman-teman Manado yang ngoperasin. Terus mereka juga nyambungin dari Manado ke arah Sangieta Laut, connect juga sih. Oke, Terus oke. teman-teman di Wamena, mereka juga nyambungin gila Wamena sampai ke Jayapura, sambungin dari gunung ke pantai, kena juga dapat. Kena juga ya? Ini orang gila semua lah kalau udah masuk dunia itu. Itu dunia telekomunikasi apa nggak marah-marah itu Pak? Kan Yang itu bangun kabel marah-marah, Pak. enggak marah soalnya kemarin Pak RA tuh Rudiantara tahun 2000 berapa ya? 16 apa 18 lupa. Dia tanda tangan keputusan menteri. Jadi kita diizinin eksperimen asal kita ngajuin proposal ke mereka. Jadi kita ngajuin proposal terus boleh. Tapi kalau ISP sih udah boleh langsung. ISP kan udah punya izin. Santai. Kalau desa perlu ngajuin Kendangnya mungkin 3 meter itu kali Pak. kendangnya enggak nyampe 3 meter kali. Enggak nyampe 3 meter. Kalau pakai yang air fiber itu dia ada dua kendang jadi satu. Gitu. Imo ya Pak. Hah? Mimo ya semua kalau udah kayak gitu Mimo lah, nggak bisa nggak Mimo. Cuman kalau yang mau bagus sih
di 10 giga. Makin gila, Pak. Anak-anak udah main di 10 sama 24 giga sih. Itu frekuensi free loh itu. Nah, Belum ada yang pakai. bukan masa belum ada yang pakai. Kalau di luar itu emang nggak usah pakai izin. Jadi ada frekuensi yang nggak pakai izin ternyata di luar ya. Di Indonesia masih pakai izin gitu. Oke. Emang sih kita biasa izin dulu ya. Ya kalau 2,4 sama 5,8 udah free itu nggak apa-apa sih. Kalau peran Aruba sendiri untuk pengembangan smart campus gimana Mbak Jess? Pengembangan smart campus. Kalau kita sih pertama smart campus itu kita selalu ngarahin untuk benerin secara infrastruktur dulu sih Pak. Jadi istilah kalau kita bikin rumah itu fondasinya dikuatin dulu ya Pak ya. Jadi infranya kita kuatin. Contohnya misalkan tadi ya saya sebut dari core, distribution ke akses sampai ke akses poinnya. Kalau emang sudah cover semua titik, nggak ada blank spot sama sekali, internet connection bagus, mungkin backbone-nya udah 1 gig atau 10 gig gitu kan, itu kita bisa mulai main, kita biasa ngarahin mulai ke IoT. Jadi produk-produk di kampus itu udah mulai kita integrasikan dengan IoT lah Pak. IoT misalkan smart lamp, smart door lock. Setelah itu nanti kita main juga ke AI, artificial intelligence, seperti itu sih. Biasa kita ngarahinnya seperti itu untuk pengembangan 3-5 tahun ke depan lah ya. AI-nya dari Aruba atau dari mana? Apa sorry? AI dari Aruba. Oh ada. Yang di Ada. Yang di AI-in apaan? Yang di AI networknya Pak. Jadi networknya kalau mati, kalau ada isu, sebelum ada isu kita udah kasih tahu duluan seperti itu. Oh alah. Oke. Itu sih. Kalau IoT mah standar lah ya, brand apapun ada. Mungkin cek Tokopedia aja. Kalau misalkan ada yang entah itu, ini kan teman-teman kan banyak di beberapa tempat ya. Jadi misalkan sudah ada nih existing gitu. Terus Betul. kalau di combine misalnya dengan merek lain, gimana nih? Bisa nggak gitu? Kalau kita sih so far aman ya Pak ya. Mau akses pointnya mungkin Aruba, switchnya beda merek, atau switchnya beda switchnya Aruba, akses pointnya beda merek, itu should be nggak ada isu sih Pak sebetulnya. Tapi kalau akses point belang-belang tengtong beda merek itu yang isu biasanya Pak. Kalau switch mungkin beda-beda merek nggak terlalu isu lah ya, karena teknologi kan ya kabel gitu kan untuk kasih aliran internet saja gitu. Tapi kalau akses pointnya itu beda-beda merek biasanya yang isu, karena kan mereka ada kayak ribut sinyal satu sama sinyal lain, bentrok seperti itulah. Kadang isunya malah di situ. Jadi kalau akses point mungkin dibandingkan setengah-setengah, mungkin saya mau pakai Aruba di ruangan ini gitu, satu ruangan tapi kanan kirinya brand lain, saya mendingan nggak usah Pak, nanti tunggu aja kalau misalnya ada gedung baru gitu atau nggak satu lantai baru. Karena kalau misalkan taruh di sebelah-sebelah kayak gitu buat apa? Sayanya sinyalnya jelek, sebelahnya juga sinyalnya jelek gitu. Jadi nggak ada gunanya menurut saya gitu. Dia mendingan kalau misalkan emang mau wifi, mendingan wifi-nya diberesin semua gitu dalam artian. Kalau switching sih nggak ada isu sih Pak sebenarnya. As long as ya kalau misalkan nggak mau pakai adaptor ya pakai PoE lah, udah kelar. Sama dilihat wattnya paling gitu, sama switchnya berapa gig gitu. Yang masalah gede di wifi itu kalau penggunaannya. Jadi kemarin sempat kolaps di tempatnya Yohanes Surya tuh, tempat kolapsnya gini. Soalnya Pak Yohanes Surya lagi maksa, gua pengen ngasih kuliah streaming dan seluruh mahasiswa harus ngeliat pakai gadgetnya mereka, pakai wifi. Wifi-nya kolaps. Kan ribuan orang tuh ngelihat streaming. Tewas. Oke. Jadi masalah gede streaming sih sebenarnya. Kalau nggak streaming masih aman-aman aja sih. Jadi harus dirancang bener, kalau mau streaming harus dirancang lagi nih. Kan satu access point Aruba kira-kira kalau streaming kuat berapa klien ya kira-kira sekarang? Kita ada yang beda-beda sih Pak, ada small, medium sama high ya. Kalau small itu per radio 30 concurrent. Kita ngomongin concurrent Streaming. Kalau ada streaming ya. Streaming video. Berarti streaming video betul. 30. Jadi 30 kali 2 sekitar 50-60 lah, masih kuat. Itu yang paling small. Yang Paling medium small. itu udah 50 concurrent. Jadi total kalau 2 radio itu 100 Pak. Oke. 2 radio itu 100. Tapi kan balik lagi ya Pak, nanti HP saya tiba-tiba semua HP baru semua connect ke 5 GHz, saya angkat tangan gitu loh Pak. Kan 30, 2,4 30, 5 GHz 30 ya kalau tadi paling small ya. Terus tiba-tiba semua orang connect ke yang 5 GHz ya nggak bisa sampai 60 yang pasti. Karena kan batas 5 GHz cuma 30 Pak. Iya. Betul nggak? Nah Saya- kalau misalkan Saya biasanya Yang- konservatif banget streaming, gua kasih paling 3. Gua nggak berani di atas itu langsung, gua takut kolaps. Lu pada bisa kalau bisa pakai kabel. oh enggak sih Pak, cobain aja deh pakai Iya. Aruba. Kita Nggak ada isu sih so far.
Kita Nah, yang itu bagian dari medium ini juga nih, bagian dari riset juga nih, Pak Agung. Kita bisa riset lagi, ngetes. Siap. yang medium itu 50 per radio, Pak. Jadi 50 kali 2 itu concurrent ya. Terus kalau yang paling tinggi itu kita sampai 200 masih bisa. 200 di satu akses point itu concurrent masih bisa lah, aman. Kalau kita Hmm, ngomongin streaming lah ya. hmm. Kalau connected doang sih ribuan, Pak. Oh, Tapi kalau males lah connected, ngomongnya. kalau Bosen. connected mah nggak rame. Yang Nggak seru kalau rame udah buat apa? kalau dibebanin streaming baru rame itu urusannya, baru Betul, betul. pingsan-pingsan tuh di situ. Boleh, Pak, kalau misalnya nanti saya pinjemin yang medium misalkan yang 50 concurrent kali 2 100 kalau misalkan Bapak, tapi make sure aja ya, Pak. 50 user ke 2,4, 50 user ke 5 GHz. Kalau Bapak ada 60 di 5 GHz pasti yang 10-nya kelempar. Iya, iya bener sih. Ya kita perlu tes tuh ntar. Nggak, tesnya pelan-pelan. Jadi satu paper yang apa? Yang low minimalis dulu. Apa istilah lu tadi? Medium. Yang di bawahnya medium apa tadi namanya? Small, Pak, small. Small. Jadi coba yang small dulu sampai satu paper keluar. Gitu teknik nulis Oh, paper. jadi papernya banyak ya. Ah, Nanti saya gitu biar cepet naik pangkat. nanti saya bikin semi medium, semi high ya, Pak, ya, Ah, baru high. gitu. Aduh, pada nggak tahu tekniknya dosen buat naik pangkat gitu. Aduh, Iya, iya. Kalau Aruba ini tembus tembok nggak sih, Mbak? Loh, tembus lah, Pak. Masa tembok nggak tembus? Ya kan? Cuman ya memang pasti ada pengurangan itulah sinyal. Kayak semua akses point, semua tembus tembok pasti ada pengurangan sinyal gitu. Hmm. Cuman ya yang perlu diperhatikan mungkin kalau misalkan tembus tembok, tembus mungkin, tapi sinyalnya misalkan 2, 4, mungkin akses point lain nggak bisa connect ke internet juga percuma ya, Pak ya. Punya sinyal 4 nggak bisa connect ke internet, nggak ada guna gitu kan. Kalau misalkan Aruba ya puji Tuhan so far meskipun sinyal kami 1 tapi masih bisa connect ke internet. Sebenarnya kan yang penting bisa connect ke internet, Pak, bukan dapat sinyal atau enggak. Kalau dapat sinyal itu kayak PHP, Pak. Jadi dapat sinyal 4 tapi ternyata nggak bisa connect. Jadi aduh, kalau cewek itu namanya PHP, Pak. Mendingan saya nggak dapat sinyal sama sekali. Mendingan nggak dikodein, Pak, Jinsia kalau cewek mah. Jadi udah dikasih kode belum? Ya, Waduh. itu off Oh, the no, ini record. sekarang nih, Itu Pak. off the record, itu off the record. Nggak boleh dibahas. Tadi kita bilang kenapa cewek kok bisa network ini, teman-teman mahasiswa kita nih tumben-tumben ini Mbak Zulha sama Mbak Firly ini hadir nih. Oh, ada tuh. Ada, Wah. Pak. Ada Firly, ayo Firly coba. Jadi memang salah satu mungkin kalau di tempat kita ada di hampir semua ini dapat sih untuk mata kuliahnya itu. Tapi memang dunia network ini banyak sekali ya. Jadi di luar sana mungkin banyak merek dan sebagainya. Nah, tadi kenapa kita MOU juga dengan Aruba itu ya salah satunya memang fokusnya di pendidikan. Kemudian tadi free, no charge. Kemudian nanti kalaupun nanti sertifikasi kita bayarin, Pak Ono, boleh ya? Pak Andi, jangan Pak Ono. Ono nggak ikut sertifikat dah, udah tua gue. Gue bikin materi oke. Sama bikin paper jurnal. Ya. Jadi mungkin di luar sana salah satu contoh memang kalau Mbak Jess memang dia fokusnya ada mungkin di networking, tapi di sisi lain mungkin kita lihat di dunia yang programming juga ada, di data science juga ada, banyak lah. Jadi memang kondisinya seperti itu. Nah, kalau teman-teman di mungkin yang bukan jurusannya SMK atau apa ya, biasanya kan ke kafe tuh, kemudian ada koneksi internet. Barangkali mungkin salah satunya ya produk yang kalian join itu ya Aruba lah di situ. Bisa jadi, Pak, bisa jadi. Bisa jadi. Karena boleh kan belinya bijian, boleh kan ya? Oh, boleh, Pak. 1 unit juga boleh. Saya di Biji. rumah juga pasang 2 kok. Sorry, itu autentikasinya bisa disambungin ke server autentikasi gitu bisa ya? Oh, bisa lah, Pak. Supaya nyambung ke ini, maksud saya nyambung ke e-learning. Jadi Bisa, pasti. servernya sama semua gitu. Jadi Bisa, username bisa. password buat Aruba, username password buat Moodle, e-learning. Biasa juga dibikin sampai single sign on juga aman sih, Pak. Iya, single sign on gitu. Oh, gitu. Aman sih itu. Nah, itu perlu ngoprek tuh. Aman lah, Pak.
Bukan masalah aman ya, kalau kita kan butuh materi buat ngoprek, Oke, percobaan, udah gitu. Oh, ternyata konfigurasi kayak gini bisa bikin paper, bisa bikin buku gitu. siap. Kalau Aruba Olimpiknya itu mau dibuka lagi nggak tuh Mbak? Kita lagi review dulu sih Pak. Kira-kira tahun ini dibuka lagi atau enggak untuk Aruba Olympics-nya. Waktu itu seingat saya agak ngedadak ngasih taunya, gue juga dikasih tahu sih ngedadak tapi waktu itu. Iya, memang mendadak kita bikinnya juga sistem kebut semalam. Biasa Iya, Pak, yang mendadak-mendadak itu biasanya cepet jadi. iya, gue tahu kan, gue tahu. Duh, Kalau pas ngeliat Eko, oh kok cepet banget ya, ilah lu bikin kerjaan gue tuh. Itu tadi yang IP versi 6 itu saya di ini Abji, jadi Abji yang minta waktu itu. Oke. IP6 ya. Iya. Siap Abji Pak. sama Pandi sih. Nah, besok Sabtu sama Pandi saya. Oke. Tapi domain ya, beda. Pak Jes tanya lagi, Iya Pak. kaitan sama itu apa yang sertifikasi tadi itu, Mm-mm. kalau yang sertifikat trainer itu associate-nya yang mana apa? Ini kan yang associate-nya kan banyak banget ini. Ada 2 Pak yang kita tawarin. Jadi biasa kan 2 Oh, dosen nih Pak. 2 dosennya itu kan satu ya kita oh berarti berharap sih satu beda-beda ya, wireless, beda. satu switching sih Pak. Tapi kalau dua-duanya mau wireless nggak ada masalah. Kalau bisa satu wireless, satu switching sih, jangan dua-duanya Iya, wireless. setuju sama Pak Ono. Jangan, lo gila. Jadi sih, Belajar basicnya dulu lah. Switching Basic. dan wireless ya. Betul. Ya. Basicnya dulu sih. Switching sama wireless. tuh Pak Andi tuh masih muda, masih bisa belajar. Gue udah bikin, Udah pening, Pak. gue bikin bukunya aja lah. Ntar kita nulis buku bareng, Pak Andi. Siap. Belum ada yang ngasih naskah ke gue loh, ini dosen-dosen. Oh iya, nanti saya ingetin. Gue cuma nunggu aja. Jadi Mbak Jessica, saya lagi ngasih deadline dosen-dosen biar nulis buku dalam waktu sebulan 2 bulan ini. Oh, mantap. Pada stres. Aduh. Baru buku. jadi judulnya, Pak. Hah? Pak Andi bisa gini loh, ikutan trainingnya ini, apa sih tadi, Aruba, gitu ya misalnya. Nah kan materi diambil semua nih. Nah kita tulis ulang dalam bahasa Indonesia buat buku gitu. Cepet itu. Boleh mah. loh. Iya, itu boleh loh. Boleh kan Bu Jessica tuh? Boleh, itu kan tidak melanggar copyright kalau Bapak bikin sendiri. Iya bikin sendiri. Apalagi nanti disponsorin Aruba. Wah seneng banget nih Pak Andinya. Pak Agung udah ketawa aja lu, kelakuan udah. Kalau saya kan tim sukses, Pak. Teman-teman yang lain nih, mungkin ada yang mau tanya nih. Monggo loh. Ini mumpung ada langsung dari tim utamanya Aruba ini. Ini yang join siapa aja Pak? Tim ITTS semua kan? Ya, sebagian, hampir 50%. Oke. Cuma di Wah, YouTube, sisanya apa dong Pak? YouTube gua ada follower gua di situ, jangan khawatir. Beda Aduh. lagi, ada lain lagi. YouTube-nya Ono, dan ini akan stay ya, nggak akan saya delete. Jadi Siap. terus di YouTube-nya Ono. Nasibnya Bu Jessica berat. Waduh, muka saya kemana-mana. Iya. Yang penting asal jangan nomor telepon kemana-mana aja. Waduh, iya jangan Pak. Yang tahu cuma saya, Pak. Lo dasar. Kalau di apa namanya Aruba itu ada Aruba ISP yang Edge Service Platform itu buat apa ya Mbak ya? Itu sebenarnya lebih ke arah penggabungan solution kami sih Pak. Jadi kan kami ada solution dari segi ya pertama kita ngomongin secara basic dulu lah ya, infrastructure. Abis itu infrastructure itu bisa di manage. Kita punya juga manajemen yang bisa memanage bukan cuma brand Aruba sih sejujurnya ya. Kita manage beberapa brand kayak Cisco kita bisa manage, Juniper, Alcatel, Motorola itu kita bisa manage beberapa produknya. Jadi kita ngomong dari segi infranya sudah kuat nih, kayak fondasi rumahnya sudah kuat, kita masuk ke manajemen, gimana caranya bisa di-manage semua secara sentral. Terus juga tadi kita masuk, habis itu kita masuk gimana caranya ke AI, artificial intelligence. Jadi semakin lama, semakin intinya kalau misalnya udah infrastruktur benar, kita masuk gimana cara manajemennya, kita ngomongin security-nya, habis itu kita ngomongin gimana caranya ini bisa di-automate dengan AI. Itu sih Pak sebenarnya dari Edge Service Platform. Menarik sih.
Ya, jadi penggabungan semua konsep lah. Cuman memang yang selama ini yang kita usung duluan, yang tadi saya omong, kita benerin dulu lah fondasinya. Kalau infra udah bener, kita mau ngomong ke manajemen mudah. Kita ngomong security simple juga. Kita ngomongin AI itu juga very very visible lah Pak. Kalau misalnya kita fondasi rumahnya aja belum bangun, nggak mungkin lah kita isi furniture gitu kan dalam rumah. Iya, iya benar. Kalau saya tertariknya dari sisi AI-nya terutama buat deteksi serangan sih sebenarnya. Buat Jadi deteksi serangan. Jadi misalnya ada intrusion detection system segala macam. Kalau selama ini kan kita bisa kasih rulesnya kan manual ya, fix, statik lah. Oke, ini ada serangan apa, ini ada apa. Sementara yang namanya virus apa segala macam kan itu sekarang perkembangannya dahsyat banget. Betul, Orang berubah terus bisa Pak. berubah terus kan. Jadi kita perlu AI buat deteksi ini virus loh. Betul. Jadi itu riset level S2 S3 sih sebenarnya. Oh, oke Gitu. oke. Kita ngeliat tangan doang ini Pak Ono. Oh, sorry. Sorry. Terlalu asik gua. Kameranya kurang ke atas dikit Pak Ono. Iya, ini atasnya layar gua soalnya nih. Layar LCD-nya di atas depan gua. Kalau dikatasin layar gua ketutup. Ini ada pertanyaan nih sore Kak Jessica, maaf mau tanya. Kalau untuk ujian sertifikasi ada maksimum gagalnya nggak gitu? Seingat saya kayaknya 2-3 kali maksimum deh kayaknya ya, 3 seingat saya. kali ya. 3 kali. Jadi satu mungkin 3 kali lah maksimum. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih dari gua share screen dulu ya kalau gitu ya. Biar kerasa ya. Mantap nih, YouTube-nya banyak pertanyaan. Enggak belum. Enggak banyak ini udah pada stres. Aduh, subscribernya ternyata ada 141.000. Videonya 2000-an Pak. Waduh, Iya. setiap hari bikin satu nih Pak kayaknya. 99% laki-laki sih, jangan khawatir. Apakah Oh, apakah device Aruba cara penyetingannya sama dengan device merek lain? Apakah penyetingannya melalui command line atau GUI juga gitu? Pertanyaan itu ada aja dua sih. Pak. Jadi untuk tipe yang lama itu command line tetap, tapi kalau tipe yang baru kita ada GUI. Jadi pakai aplikasi dari HP pun bisa. HP handphone. Handphone ada aplikasi untuk setting switch kita bisa. Oh, soalnya lu tadi kan ngomong HP kan HP gitu. Eh, HP handphone Pak. Jadi kita konfigurasi pakai handphone. Betul, untuk switching kita yang paling baru udah bisa pakai handphone. Kalau access point-nya juga pakai handphone juga berarti Oh, kalau access point ada yang pakai handphone tapi tipe SMB Pak. Jadi ada kita punya aplikasinya di HP bisa kelihatan yang connect siapa aja, nanti bandwidth-nya ke berapa yang kepake berapa giga, terus juga apanya kelihatan semua. Jadi yang connect itu HP-nya tipenya apa itu kelihatan. Tapi kalau yang iPhone, konfigurasi, tulisannya iPhone. kalau konfigurasi sederhana aja ngeset channel gitu, pakai command line atau pakai GUI? Tipenya beda. Jadi tipe yang versi lama pakai command line tetap, kalau misalnya baru pakai GUI bisa. Oh, oke. Jadi ada 2 tipe sih Pak. Jadi late tipe sama paling baru gitu. Kalau yang ya kemungkinan teman-teman belinya yang baru-baru kali ya. Iya, boleh lah kalau bisa beli yang baru. Soalnya kan kita udah stres. Ini orang kebanyakan pada stres. Command line langsung pada stres semua. Ya, itu yang paling baru bener-bener cuman perlu pakai HP sih Pak. Download aplikasi aja gitu. Oh gitu. Oh oke. Keren. Kayak kami punya access point yang SMB, namanya Aruba Instant On sih ya. Instant On itu memang buat di rumah-rumah lah. Jadi dari HP itu bisa kelihatan semua. Bisa kelihatan nggak ya? Coba saya punya Aruba Instant On. Tapi ini kebetulan saya pakainya switch-nya sih. Bukan apa access namanya? point. Bukan access point-nya. Kalau access point-nya kelihatan lebih banyak. Jadi dari usernya siapa aja yang connect itu bisa gitu. Mau share screen nih, mau demo nih. Iya, ini gimana ya? Dari HP kelihatan nggak? Waduh, HP nggak kelihatan. HP-nya hilang lu jadi kayak background. Gitu Pak. HP-nya hilang. Ini tuh seingat saya ada dari website, cuman saya lupa ingat ya passwordnya. Coba doakan saya ingat Pak. GUI itu maksudnya website. Jadi pakai web browser bisa ya? Pakai browser bisa, dari HP bisa. Oh, berarti dari browser aja maksudnya. Ada Maksudnya dua. GUI itu browser sih, bukan GUI aplikasi, bukan browser. Ya makanya Pak saya kasih tahu yang lebih advance. Wah, lu mau mikirnya kecanggihan, jangan, kasihan orang. Bentar, apa ya? Login. Ada kok. Ini bisa dari apa namanya? Bisa dari Aruba Central juga. Sorry. Bisa dari laptop.
Dari HP bisa. Karena kan kalau kita keluar rumah kan susah bawa laptop ya Pak ya. Makanya saya sih lihatnya dari HP. Dari Iya, HP pun sebenarnya udah cukup banget sih gitu. Nggak terlalu jauh beda signifikan sih sama iya. ininya. Kita ya kadang saya monitor juga nih kalau saya nggak ada di rumah kok pemakaiannya Gede. bandwidthnya gede nih siapa nih? Oh, nge-remote Kali- dari luar ke dalam gitu. Iya Pak, terus saya juga bisa lihat kayak apa namanya ya? Contohnya, oh ini nih ada WiFi, ada HP nggak jelas connect ke saya punya WiFi, Hmm, saya kick aja. iya, biasalah. Banyak kaum fakir bandwidth soalnya di Republik ini. Kalau lihat hotspot WiFi kan langsung ngeces semuanya. Nah ini sih kalau yang saya coba share screen ini sih saya pakai switch ya Pak. Jadi ini kelihatan lah ya. Ini Hmm, tuh network yang aktif. Tuh ada satu network aktif, dua connected. Ini karena saya pakai switch jadi yang connect dua access point. Dari hmm. lantai 2 sama lantai 3. Terus juga Oh, kelihatan bandwidth yang kepakainya. itu Ini interesting 47 giga itu apaan? Serius? Itu per bulan apa gimana? per hari Pak, Ah, 24 jam. 47 giga. In the last 24 hours. Nah ini yang connected ada dua gitu kan. Buset. Gua 47 giga sebulan, lu sehari. Kurang ajar dia. Bapak mau tes speed nggak nih? Aduh nanti saya sombong dikira nggak saya nggak jadi Pak. Nggak apa-apa. Boleh. Enggak, Nggak apa-apa, boleh, percaya dah boleh. lu yang punya lu kenceng. Gila, malu kalah sama cewek, tes. Ini device-nya yang online. Ini switch karena saya pakai switch. Jadi Hmm, kelihatannya ini. Kalau misalkan pakai HP itu lebih menarik sebenarnya. Bisa kelihatan HP yang connect HP-nya siapa aja itu kelihatan. hmm, Ini tuh bisa kelihatan Pak. Nanti websitenya apa aja. Tapi kan karena saya pakai switch jadi nggak kelihatan websitenya yang kebuka apa aja. Kalau PKH dulu saya pakai Aruba Instant On itu kelihatan sampai bukanya websitenya apa. Diklasifikasi juga. Misalkan sosial media. Misalkan ini hmm, website. Misalkan ini apa itu kelihatan. hmm, Nah kalau misalkan saya pakai sekarang itu pakainya yang Aruba ini. Ini yang enterprise solution lah. Ini tapi juga free virtual controller. hmm. Tes speed dong. Iya, Kita di gue percaya kalau pegawai Aruba mah kenceng pasti. Kok salah sih? Loh, kok salah sih? Saya lupa-lupa inget jadinya. Ya udah janganlah, Speed santai. test. kalau di rumah jangan pakai TP-Link, Pak. Oh, Masih kelihatan, Pak? masih. Kita Ke bawahin dikit. Oh, lagi proses dia. performanya lagi kita tunggu. Biar Mas Andi tercengang itu nanti. Ping 16 mili normal. Megabps-nya masih belum kelihatan. Cuman ini kan udah keambil bandwidth sama Aruba. Anjir 28 loh. Kurang ajar. Aduh. Simetrik lagi kurang ajar. Simetrik. Oh, lebih tinggi. Ini upload ya? Oh, download tuh. Download. Download. Kenceng udah, kenceng. Buat download drakor ya. Drakor. Oh iya nih, kelas-kelasnya kelas drakor ya. 75. Buset. Ini kalau saya nggak sambil zoom, Iya, bisa 100, Pak. bisa 100 ya, kebayang sih. Kalau Kebayang. saya nggak zoom, nggak upload ini, 100 ini biasanya. Nggak usah Itu ditanya langsung. ISP-nya soalnya nanti jadi iklan. Oke. Oh iya, nggak. Ini seingat saya bisa connect, kenapa jadi nggak bisa ya? Ya udah lupa, udah santai aja dah. Percaya dah. Iya lupa nih, saya jadi pikun tiba-tiba. Apa passwordnya ya? Itu Pak Agung emang gitu, dia suka gitu Pak Agung dari jauh suka jampi-jampi dia. Wah iya nih Pak, jadi tiba-tiba lupa nih. Iya, dia emang gitu Pak Agung tuh kelakuannya. Bisa aja, Pak. Iya, biasa ya itu. Ini Aruba lantai 2, lantai 3. Ini yang transfer, upload, download bisa kelihatan. Ini pakai switchnya sih. Jadi switchnya juga bisa di HP. Ini Hmm. actually di apa namanya? Di Di HP web. sih, di saya punya HP, Oh. di application. Ini tapi kalau misalkan mau dari sini pun bisa gitu. Tapi ini kalau yang mantapnya ya switchnya pakai instant on, access point-nya pakai instant on, semua bisa dilihat dari sini nanti. Oh.
Ini sampai consumption-nya juga bisa kelihatan kok, seingat saya. Portnya kan saya pakai cuma 2 ya, sekitar 9 watt lah ya. Biasanya sih gitu. Keren, keren. Itu Pak, ayolah Pak, masa rumah saya aja pakai Aruba? Ada rekap. Gue tertariknya buat nge-tap ininya sih sebenarnya, nge-tap lognya, SNMP-nya, network manajemennya di tap, terus kita penelitian buat tadi pakai AI bikin sendiri tapi ya, buat deteksi Iya. serangan segala macam. Sorry, kepala gue isinya penelitian soalnya. Pak Ono, menarik nih Pak. Saya coba buka dari Aruba Blocks-nya ya. Di sini ada network engine ya, terkait dengan ini ada REST API-nya juga tadi yang sempat Ada Open API Pak, bisa. Nah ini Pak, nih. Oh, ada REST API-nya. REST API-nya ngomong kemana nih? Oh, Network Analytic Engines. Oke. Oh, ada time series datanya dari situ ya. Pengen lihat format datanya seperti apa sih, udah gitu nanti kita nganalisa pakai machine learning. Dan itu di dunia juga masih baru sih maksudnya. Jadi kalau kita bikin paper gampang banget keluarnya sih. Ya, maka Open API kita, mungkin Bapak bisa olah datanya lah ininya, itu Iya. banyak Pak lah. Kalau udah Open API integrasi sama aplikasi Bapak, semuanya bisa. Yang masalahnya kan kita harus bikin apa kejahatan ya. Kita nyerang lah apa segala macam. Kalau nggak ada data serangan. Kampus kan bersih, nggak ada serangannya. Anak yang jelek-jeleknya di luar kampus. Masa sih? Ya, Bukan maksud- sering diserang-serang ya? Biasanya kalau mau yang diserang-serang mah di ISP, serangannya banyak. Serangannya banyak. Kecuali kalau gini, kalau Mbak Jessica punya teman sama Abji segala macam, nah Ada. bisa dikenalin, Ono pengen eksperimen dong, boleh dong kasih akses ke ininya, ke routernya biar kita tap buat ini intrusion detection atau apa gitu. Gitu. Saya pernah ngobrol juga Pak untuk serangan kayak apa ya? Biasa ada apa sih orang security tuh bilang security kan Pak, kita lagi ngomong security bener apa ya? Iya. Jadi mungkin nanti saya bisa share juga. Jadi ada ini kita ini Pak udah bisa kebuka nih. Tadi saya lupa ingat ternyata pas itunya username admin. Jadi dari sini kita kelihatan semua nih wifi di rumah ya. Di sini ya IDS-nya bisa nih Oh, oke. mainin. Jadi kita punya network situ ini free Pak. Udah di dalamnya. Kalau ini kayak defaultnya dia, cuman ini dalamnya kan ada kayak malform ini kan dalamnya dia ada kayak rules. Kalau paketnya seperti ini apa, paket seperti ini apa. Nah, kalau kita mau cari yang serangan-serangan yang baru, nah itu Betul, ini serangan-serangan yang emang serangan lah ya. Kalau misalkan serangan-serangan baru ya mungkin berbeda. Yang sudah didokumentasikan sama Aruba ya. Jadi kita nyari serangan yang baru gitu. Dan terutama ransomware kayak gitu yang gombal-gombal kayak gitulah. Iya. Tapi ya maksudnya untuk basic security di rumah aman lah Pak. Ya kalau basic iyalah. Internet wifi saya nggak bisa dijamming lah dari luar. Iya, kita butuhnya yang sesuatu yang baru yang buat paper jurnal itu aja sih. Iya. Tapi ini perkembangannya bagus juga sih Pak. Artinya bila mungkin ya karena banyak riset and development-nya di sisi Aruba, jadi kelihatannya lebih dinamis ini ketimbang yang lain. Iya, ini gue jarang lihat kayak ginian di tempat lain sih emang. Iya. Biasanya kita pakai aplikasi lain soalnya. Ya, data-data ini kan bisa dibuat statistik tuh Pak. Iya, makanya gue butuh nge-tap sih. Cara nge-tapnya gimana, lewat API bisa, pakai SNMP bisa, kita tap ambil. Yang seru nganalisanya. Tadi ada banyak juga, ada berapa, 7 apa berapa tuh ya kliennya ya? Iya, sama IoT Pak, ada IoT juga. IoT? Coba lihat, yang IoT yang mana? Penasaran gue. IoT lu apaan? CCTV. Oh, maksudnya. CCTV. Oh iya. IoT yang paling laptop. Ya. IoT ini paling nih 2 nih. IoT yang bikin kacau namanya printer. Masalahnya gini, ini kisah ya, cerita lah. Jadi kejadiannya adalah printer kan IoT juga. Dan kalau printer di level enterprise, itu kan dia ada buffer ya. Jadi kalau ngeprint banyak tuh disimpan di hard disk internal printernya. Bayangkan printer ini punya bank.
Bayangkan ini kejadian beneran loh, ini printer punya bank. Udah gitu, udah di-upgrade printer ini dijual. Maksudnya di scrap, dibuang. Sehardis-hardisnya, harusnya diambil. Waduh, datanya Pak. Nah, itu kejadian itu. Jadi hacker ngehacknya adalah Ngehacknya dari situ dong. datang ke tukang jualan printer bekas gitu aja teknik. Oh, gila loh. Terus udah gitu harddisknya diambil, dibuka, dapat semua akun orang, dapat. Buset dah, kacau dah. Yang penting bukan database kejaksaan, Pak. Kejadian juga itu, ada yang dari kejaksaan. Kejadian. Ya, saya share boleh ya? Itu yang ngomong orang HP loh kemarin. Jadi Duh, SP saya nggak ikutan. enggak SP lagi dagang printer, SP lagi ngasih tahu ke ini printer. Terus dia kasih tahu printer kompetitornya jebolnya caranya gitu. Kalau printernya SP di encrypt semua aman. Gitu. Ini Pak, baru sehari yang lalu nih. Oh, itu mah biasa lah kalau di Republik Biasa Indonesia ya. mah. Nggak usah sampai di tas juga udah bolong kok. Apa Pak? Jokowi apa tadi? Tertarik. Sebut hacker, sebut Jokowi dan UU ITE. Nah, ini. Jadi ceritanya itu kemarin kan di hari pers itu minta dikritik kan ya. Iya. Yang mau revisi UU ITE kan maksudnya Pak? Oke. Ending-endingnya database kejaksaan Republik Indonesia diretas. Ada di Red Forum kok. Oke. Panjang ini ceritanya nanti. Ya biasalah masyarakat kita ya. Jangan diajak main-main nanti. Jangan ini Telkomsel aja lewat juga nih. Kita nggak butuh paket apa itu namanya, HAOKI ya. Butuhnya paket internet. Aduh. Iya. Jadi mungkin teman-teman dan dosen atau dari rekan-rekan yang lain, jadi memang segmentednya ini masih di bidang infrastruktur, lebih ke perangkat, terus perangkatnya namanya networking, kemudian salah satu brand yang sudah kita MOU di ITTS adalah Aruba under HP ya, gitu. Jadi tadi di awal kita sudah berbincang mengenai bahwa kalau misalkan kita memberi istilahnya kan kalau kita sudah punya sertifikasi untuk pengabdian masyarakat ke guru-guru SMK, siapa tahu nanti juga guru-guru itu mengambil sertifikasi kan bisa. Selain memang di internal ya buat anak didik dan sebagainya. Itu cukup menarik sih. Bahkan nanti kalau sudah lulus pun sebelum teman-teman wisuda pun sudah bisa dipakai buat kerja gitu. Ini cukup lumayan juga nih. Apalagi tadi Pak Ono mau timbul ide-ide parahnya udah keluar tuh udah itu jimat ya. Tapi Mbak Jessica ada pertanyaan lagi dari YouTube. Sorry Sorry Pak, jadi banyak. Gimana Pak? Enggak, cuma satu, tenang aja. Apakah Aruba Cloud bisa dibuat network router di cloud misalnya Microsoft Azure? Gitu. Gimana Mbak Jessica? Apakah Aruba Cloud bisa dibuat network router di cloud? Misalnya Microsoft Azure. Gue nggak bisa jawab sih, gue nggak tahu. Network router di cloud ya? Gue juga bingung sih network router di cloud. Udah Mungkin harus banyak itu mah. Jadi cloud itu kalau kita lihat cloud sekarang mereka ngasih hostingan bukan hosting server, hostingnya router. Ada kalau itu. Jadi ada. Iya. Iya, kayak gitu. Kayak ISP gitu Pak. Bukan ISP ya. Jadi kayak saya ke Cloud Kilat kemana gitu, dia ininya router bisa. Lu mau pesan yang mana? Mau server, mau router bisa. Bingung kan? Bingung. Gue biasanya soalnya minjemnya server Pak sama storage. Iya, kebanyakan orang kan emang server storage. Tapi mereka sekarang juga nyewain router sih. Tapi virtual. Ya? Router virtual gitu, cloud. Oke. Belum kedenger ya? Belum denger sih itu. Kelakuan orang gelo-gelo ini. Ya, iya, baru tahu Pak ada kayak gituan. Iya, emang rada-rada kita. Jadi itu udah kayak software defined network. Jadi networknya software. Bingung gak lo? Oh, SDN. Iya, Pak. udah kayak SDN ya bentuknya. Oh, SDN tapi di online-in ya? Iya, di online-in jadi Oh, kalau kita adanya perangkat SDN-nya. Oh, yang ini udah online aja. Udah online, iya beda-beda sih. Gua mesen router di sini sambungin ke server sana ya, sambungin kemana ya. Jadi kita punya jaringan sendiri tapi virtual jaringannya gitu. Oke. Lucu aja sih. Oke lah. Seru Pak. Iya. Jadi
Mbak Jessica ternyata harus nyari PR ngerjain PR dulu ya teman-teman. Iya nih. Nggak apa-apa Ya, sih Mbak Jessica, nggak apa-apa, nggak masalah. yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan loh. Tapi insting gue bilang kemungkinan Aruba juga kemungkinan ada ke arah situ sih. Soalnya yang lain udah kayak gitu sih. Cisco gitu, Mikrotik gitu. Jadi kemungkinan Aruba juga pasti ada gituannya juga sih. Ada yang angkat tangan nih Pak kayaknya. Pak Silakan. Muhammad Reza. Silakan Mas Reza. Ini yang paling rajin nih kalau ada podcast nih. Terima kasih Pak. Monggo. Selamat sore, nama saya Muhammad Reza Palivi. Saya dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Mau tanya nih Kak Jessica. Aruba itu sendiri berkecimpung di dunia networking ya, betul? Seperti yang sudah dibahas tadi. Nah, untuk Aruba sendiri itu ke depannya mungkin ada proyek tersendiri nggak ya? Mungkin entah di dalam konteks networking atau di luar networking, misalnya proyek rumah pintar, kendaraan pintar, atau mungkin semacamnya itu ada nggak ya, Kak Jessica? Kalau di luar network sih kelihatannya belum ya Pak ya, karena kan kita sebagai company kita fokus nih Pak. Even kita itu kan HP kan ada laptop ya Pak ya, kita ada laptop, ada printer, itu kita sampai split company loh. Dalam artian kita maunya yang consumer, fokus ke consumer, yang enterprise kita cuma fokus di server, storage, sama network. Jadi emang so far sih kita fokus, jadi mungkin belum contoh kayak Apple yang mau bikin mobil gitu, kita belum se ekstrim itulah ya. Tapi terakhiran kita sih emang sempat akuisisi Silverpeak sih kalau dari segi network ya. Kita akuisisi Silverpeak itu adalah solusi SD-WAN. Software Defined WAN lah gitu. Nah itu Silverpeak kita baru akuisisi sekitar tahun kemarin lah, Novemberan kita akuisisi Silverpeak. Jadi ya kita punya untuk SD-WAN juga sudah terkenal lah istilah seperti itu. Jadi perkembangan sih so far masih dalam dunia network sih, karena kan network juga cepet banget nih perkembangannya gitu kan. Iya. Betul. Nah, kalau misalkan mungkin kalau server storage mungkin yang lagi terkenal hyperconverged kayak gituan kan. Nah, kalau misalnya network ya mungkin kita udah ke Wi-Fi 6 seperti itu sih Pak. Jadi belum se-ekstrim kita mau bikin mobil Aruba gitu, enggak belum. Cuman tadi kalau aku dengerin ada AI-nya, jadi kan tadi Mas Reza itu nanya smart apa. Jadi Aruba itu ada AI-nya. Jadi sebenarnya kata-kata smart udah nempel di Aruba sih sebenarnya. Betul. Jadi, kalau AI sih kita open API. AI juga Pak. Plus tapi AI juga emang untuk network sih. Jadi untuk network itu sendiri lah ya, di perangkatnya kira-kira mau rusak atau gimana, apakah ada behavior yang aneh atau tiba-tiba panas atau seperti apa, itu sih yang kita lihat gitu. Tapi kalau misalkan mungkin mau dieksplor gimana, misalkan mau integrasi dengan smartwatch something, itu mungkin bisa dengan open API kita Pak. Itu kan sebenarnya kalau udah open API semua bisa lah Pak, dari jam tangan cetek jadi absen juga bisa gitu kan Pak sebenarnya. Ya. Oke, itu bagian mungkin dari paper kalau jurnal. boleh kasih masukan Kak Jessica nih ya. Mungkin untuk kedepannya mungkin Aruba bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus atau universitas-universitas di Indonesia ya Kak Jessica ya, untuk perkembangan mungkin bisa ya mungkin sekaligus untuk menaikkan nama Aruba juga gitu, dan untuk membantu proyek-proyek kedepannya gitu Kak Jessica. Boleh nih Mas Reza kayaknya banyak sekali ide nih, mungkin bisa di-share Pak. Idenya apa aja, mungkin nanti kita bisa diskusi teknologi smart apa yang bisa diintegrasikan dengan Aruba, kita bisa bikin solusi apa yang baru. Jadi nanti misalkan dari ITTS bisa supply smart apanya, kita bisa supply networknya, kita bisa kerjasama bareng Pak. Jadi seperti itu. Ya, ini kalau kerjasama kan saya nggak tahu perkembangannya nih. Ini kan baru 6 ya Mbak ya, 6 perguruan tinggi. Nggak tahu kalau 2021 ini sudah berapa ini? Ya, tetap sih Pak, nambah terus. Oh, ini ada ITTS. Yang tetap nambahnya. Nah, kita harus ada peran, jadi kolaborasi antara university dan industri memang harus ada Pak. Oke. Tapi memang gini sih, ada sedikit perbedaan ya kalau kita bicara di industri pasti revenue kan gitu. Nah, coba kalau iya biasa sih emang itu. Ya, aduh, Pak Agung tahu aja. Ini kejerin nih makanya. Kita kan sama-sama industri jadi tahu kan. Nah, kalau di perguruan tinggi kan mungkin arahnya juga agak berbeda. Nah, jadi ada barriers ya, ada gaps di
di sisi situ ya. Misalkan juga tadi kalau kenapa riset-riset kita itu juga jarang diadopsi sama industri ya, karena yaitu pemikirannya sudah agak berbeda. Belum lagi masalah intellectual property ini siapa yang miliki, misalnya gitu ya. Anggaplah ya kalau 50-50 atau apa, nah ini kan belum pernah terbahas nih Pak. Jadi kita meneliti produk-produknya Aruba, terus kemudian kita bareng-bareng nih ngurus paten dan sebagainya. Gitu. Apalagi kalau misalnya ada AI-nya gitu kan bagus juga itu sebetulnya. Gitu. Itu nantilah bisa kita diskusikan secara offline apa ya? Oh pasti. Ini kalau yang Silver Peak ini juga ya, apa namanya, perusahaan net ini juga ya? Iya, itu SD1 Pak, software defined one. Oke. Lagi rame SD1 lagi rame juga sih. Betul, buat lokasi yang banyak di mana-mana. Iya. Udah gitu mereka pakai edge cloud segala macam kalau yang di seluler. Oh, kita bahkan ada edge server loh Pak. Nah kan, gua klik-klik dikit langsung nyaut deh. Kita ada edge server, jadi servernya nggak perlu dimasukin ke data center lagi, bisa diproses di ujung. Itu terutama kalau ya buat di IoT, di remote site. Ya. CCTV, kamera Pak, kalau misalnya nggak diproses di ujung, mau berapa gede bandwidth yang di Bali yang dimakan dari provider. Kalau kemarin anak-anak Telkomsel tuh urusannya buat ini pengaburan minyak apa segala macam sih. Oh, oke. Ya, soalnya karena mereka duitnya banyak ya. Jadi ya terserah lah. Iya, mereka dan itu IoT semua kan. IoT dia buat sensornya segala macam, nggak mungkin dikirim ke Jakarta. Jadi mereka pakai edge cloud gitu. Kalau kirim datanya aja pakai internet mau berapa gede Pak? Bisa tewas delaynya segala macam. Malah di tengah hutan puyeng kepala lu. Makanya mereka makanya cloud tapi dibikin lokal di sana gitu. Iya, benar-benar. Iya. Soalnya saya sering sama anak-anak Telkomsel segala macam sih main. Mantap lah Pak Ono. Kapan-kapan lah Pak ngobrol. Iya, kita mah tiap hari pakai email juga bisa. Emailnya apa Pak? Tadi kok beda ya? Sepertinya bukan Google. Oh, Ono Indonet, indo.net.id. Udah bisa email belum Pak? Oh, nggak berhasil, gua nggak berhasil ngambil emailnya ITTS Gua harus dikasih tahu nih. Gua udah kirim tuh Pak. Oh udah ya. Ya udah. Dan sebagainya. Oh ya udah. Ini Pak Agung nih ngeset emailnya, gue belum bisa ngambil kemarin. Ini gara-gara virusnya Om Gildas nih, jadi agak ruwet ya. Oh pantesan lo bikin gue hidupnya susah. Yang lain yuk, teman-teman yuk. Ini sebentar lagi nih udah mau maghrib. Sekali lagi nih, pertanyaan nggak nih? Coba saya cek di ini ya. Nggak ada. Speak up. Nggak ada pertanyaan. YouTube nggak ada pertanyaan. Oke. Ya udah, oke. Thank you Mbak Jess, ilmunya, pengetahuannya ya mungkin teman-teman bahkan mungkin baru dengar ya apa ini Aruba ya. Jadi mudah-mudahan dengan sebetulnya kita sudah kerjasama 2020, cuma begitu masuk awal-awal pandemi dan sebagainya, waduh, jadi bubar semua acara yang sudah kita setting dan sebagainya, ya Allah, alhamdulillah. Tapi ya nggak apa-apa lah, justru ya ada dampak positif dan negatifnya ya. Jadi mungkin positifnya ada experience dan sebagainya. Ya mau nggak mau kita harus agak ada ruginya dikit lah, nggak apa-apa lah. Gitu. Jadi mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat nanti. Mbak Jess, kita boleh kopi-kopi ya nanti ya. Siap, boleh Pak. Pak Ono mau golf nggak tuh? Diajakin Mbak Jessica tuh. Waduh. Udah tua gue. Itu buat orang muda aja golf mah. Itu udah pakar itu Mbak Jessica tuh golf tuh. Enggak lah, baru belajar Pak. Belajarnya dia ngukurnya pakai wireless. Serius, Jessica ngegolf, buset. Keren. Golf dong Pak. Gitu. Menangnya nomor telepon begitu Pak. Kalau email nggak bisa. Enggak, gua yang penting gua bisa akses ke ini aja, materi modul dah.
Oke, nanti tugas saya untuk melanjutkan, Pak. Ya. Ntar Reza ini ya, nulis buku ya Reza. Langsung cengar-cengir dia langsung. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya, namanya podcast ngobrol-ngobrol santai lah gitu. Jadi mudah-mudahan ilmunya ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you Mbak Jess, Thank thank you Pak. you. Bye-bye semua. Terima Terima kasih. kasih. Aduh, tangan saya hilang nih.